wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Tribuners, saya Cindy. Dan saya Andra. Selamat datang di pre-launching tribunjatimtimur.com. Disiarkan langsung dari studio Tribun Jatim Network di kota Surabaya. Dan sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan portal baru yang akan menjadi bagian dari Tribun Jatim Network, yang tentunya akan kembali menghadirkan berita menarik dan teraktual. Betul Cindy, portal ke-6 Tribun Jatim Network ini akan bernama tribunjatimtimur.com. Dan hari ini kita tidak hanya launching saja, tetapi akan ada sebuah acara talk show yang pastinya akan menambah wawasan kita. Betul, dengan acara launching dan talk show nasional bertema akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa Timur ini sekaligus akan menghadirkan sejumlah menteri, kepala daerah serta pengusaha dan UMKM yang akan digelar secara langsung dari Hotel Kukun di Banyuwangi, Jawa Timur. Di antaranya ada Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauzia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Begitu juga dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Jember Hendi Siswanto, Bupati Situbondo Karna Suswandi, kemudian ada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan juga PLT Bupati Probolinggo Ahmad Timbul. Acara ini akan dibawakan oleh Panca Puspita selaku host serta talk show yang akan dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. So, stay tune Tribuners, karena sebentar lagi nih kita akan ikuti ya detik-detik peluncuran portal tribunjatimtimur.com. Tetapi sebelumnya kita akan saksikan dulu ucapan selamat dari sejumlah kepala daerah dan tokoh di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses kepada Harian Surya yang telah memasuki usia ke-33 tahun. Serta selamat kepada Tribun Jatim Network atas peluncuran portal berita ke-6 bernama tribunjatim-timur.com. Saya berharap Harian Surya dan Tribun Jatim Network bisa menjadi media pendorong pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi sudah mulai melandai dan tentunya semua masyarakat masih tetap menggunakan masker, itu sebagai anjuran. Meskipun belum dinyatakan benar-benar selesai oleh WHO. Oleh karena itu, waktunya kita untuk bisa membangkitkan suatu perekonomian, budaya, maupun yang lainnya. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, mengucapkan kepada Tribun berulang tahun yang ke-33. Tribun Timur sebagai media yang tentunya nanti bisa mengakses wilayah Indonesia bagian timur, bisa menggerakkan informasi, bisa menginovasi apa yang menjadi aspirasinya masyarakat. Inilah waktunya dan wadahnya Tribun Timur ikut berperan serta dan ikut membantu menginformasikan berita-berita yang teraktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukhtar Ali, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari jadi ke-33 untuk Harian Surya serta selamat atas diluncurkannya Tribun Jatim Timur, portal ke-6 dari Tribun Jatim Network. Semoga ke depan Harian Surya serta Tribun mampu memberikan informasi valid yang kemudian membantu pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Timur. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 sudah mulai melandai, meski belum dicabut oleh WHO. Kini saatnya kita bergerak,
untuk lebih gencar melakukan pemulihan ekonomi. Be better, be stronger. Saya Ikvina Famawati, Bupati Mojokerto, menyampaikan selamat dan sukses pada Harian Surya yang telah memasuki usia 33 tahun. Juga kepada Tribun Jatim Network yang meluncurkan portal berita ke-6 bernama tribunjatimtimur.com. Semoga Tribun Jatim Network dapat ikut menggerakkan masyarakat Jatim untuk pulih dari dampak pandemi. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, menyampaikan selamat hari jadi yang ke-33 Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com, portal berita yang ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakang ini. Semoga Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19. Sukses terus, jayalah selalu. Bank Jatim akan terus berevolusi untuk menghadapi tantangan dan bersiap untuk menyambut era baru dan mendukung generasi digital. Memberikan dukungan para pengusaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian. Senantiasa menciptakan peluang di tengah dunia yang bergerak dinamis. Mulai dari sekarang hingga generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kisah yang menarik tentang Jember yang mungkin belum sepenuhnya Anda tahu. Mari saya antar Anda untuk mendengar semua kisah itu. Kisah yang akan membuat Anda mengenal lebih dekat tentang Jember. Sekali lagi, kami memiliki lebih dari 165.000 hektar lahan aktif untuk komoditas pertanian dan perkebunan. Produk hasil tanam pertanian dan perkebunan unggulan kami diantaranya adalah padi, jagung, tembakau, kedelai, kopi, dan kakao.
Luas laut di pesisir selatan dengan populasi jenis ikan beragam juga menjadi komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan yang kami miliki. Seiring zaman yang bergerak dinamis, kami memiliki fasilitas publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang selaras dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap menyambut masa depan cemerlang. Kami memiliki lebih dari 10 perguruan tinggi, 2.402 lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, puluhan rumah sakit, dan fasilitas kesehatan, serta sarana transportasi publik dan kargo. Keberadaan tempat-tempat ibadah lintas agama adalah bukti bahwa kami ikut menjamin kehidupan beragama dalam semangat toleransi dan kebersamaan. Karya, kreasi, dalam hasanah keberagaman kami tawarkan sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya yang lestari. Keindahan alam anugerah Tuhan kepada Jember kami tawarkan dalam ragam destinasi wisata yang dapat Anda nikmati setiap saat. Pesona alam dan potensi yang belum terbuka di pesisir selatan akan menjadi kawasan ekonomi kreatif yang dapat mendorong pembangunan Jember dari sektor investasi. Ambil kesempatan yang kami tawarkan ini sebagai cara Anda menikmati Jember yang sebenarnya. Karena Jember keren hari ini, ayo ke Jember lagi. Baiklah tadi Tribuners video ucapan selamat dari Kepala Daerah Wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan Andra ngomong-ngomong tentang portal tribunjatimtimur.com, mungkin Tribuners di rumah belum pada tahu nih sebesar apa dan apa saja sih jaringan yang ada di Tribun Jatim Network itu? Ya, jadi Tribuners, tribunjatimtimur.com ini akan menjadi portal ke-6 dari jaringan Tribun Jatim yang sudah berdiri sebelumnya, yang terdiri dari Harian Surya, tribunjatim.com, surya.co.id, suryamalang.com, tribunmataraman.com, dan tribunmadura.com. Wah, nggak nyangka ya, ternyata memang semakin banyak nih, semakin Betul. berkembang ya keluarga Betul. kita di Tribun Jatim Network. Tapi Tribuners, pastinya setiap portal tadi akan mewakili pemberitaan di beberapa daerah di Jawa Timur. Seperti misalnya di Harian Surya yang merupakan media cetak yang terbit di Surabaya. Kemudian portal tribunmataraman.com untuk wilayah Mataraman yang terdiri dari Kediri, Nganjuk, Tulung Agung, Blitar, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan. Betul Cindy, dan juga ada Tribun Madura yang meliputi wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kemudian ada juga Cindy suryamalang.com yang menaungi area Malang Raya dan surya.co.id yang menaungi pemberitaan di Surabaya Raya. Wah, jadi semakin nggak sabar ya Andra ya menyambut Ya. kedatangan portal baru nih di jaringan keluarga kita di Tribun Jatim Network. Betul. Dan tenang Cindy, sebentar lagi kita akan menyambut nih kedatangan portal tribunjatimtimur.com ini. Nah, tapi Tribuners, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti kembali greeting dari beberapa kepala daerah di wilayah Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 ingkang menika sampun mandhap. Samenika sampun wancine nglampahi pemulihan ekonomi.
monggo sesarengan bangkit, be better, be stronger. Kawula Bupati Lamongan Yuronur Effendi ngaturaken sugeng ambal warso kagem harian Surya ingkang kaping 33. Kalian ugi Tribun Jatim Network ingkang ngedalaken portal tribunjatimtimur.com. Mugi harian Surya lan tribunjatimtimur.com saged ndadosaken perekonomian Jawa Timur saya megilan. Tribun mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mohni minangka Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan dalam rangka memperingati utawa ulang tahunipun dari Harian Surya sekaping 33, pemerintah Kabupaten Bangkalan mengucapkan selamat dan setuju redaksi sareng wartawan dari Harian Surya. Moga-moga dalam umur setelah 33 entoh tambah maju, tor juga tambah gemari sareng masyarakat wilayah Kabupaten Bangkalan. Tor juga dalam kesempatan kak dito kaula mengucapkan selamat atas launching utawa buka portal ke-6 dari Tribun Jatim Timur.com. Matos kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya dan juga selamat atas peluncuran Tribun Jatim Timur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Semoga Harian Surya dan Tribun Jatim Timur.com dapat menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang. Setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini, sehingga menjadi Sampang hebat bermartabat. Tribun mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum para pembaca Surya yang berbahagia. Saya kuliah itu 2004 selesai. Dan sebagian dari koran yang saya baca adalah Harian Surya, di samping juga beberapa koran yang lain. Harian Surya itu dari dulu menyuguhkan informasi yang masing-masing halaman itu ada zonanya. Ada zona Madura, ada zona metropolis dan seterusnya. Dan saya termasuk orang yang suka membaca. Di antara yang saya baca itu adalah Harian Surya, dan isinya juga ya informatif, menjauhkan diri dari hoak, dan selalu edukatif. Saya Badrul Tamam, Bupati Pamekasan, menyampaikan selamat dan sukses ke-33 tahun Harian Surya, sekaligus selamat dan sukses atas peluncuran Tribun Jatim Timur.com. Mata lokal menjangkau Indonesia untuk mengedukasi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kaula Ahmad Fauzi, Bupati Sumenep, ngaturaki pamator salamet are kadadian epon sekaping 33 Harian Surya. Badan kaula juga ngatore pamator salamet monggu emolaena Tribun Jatim Timur.com, portal kabar sekaping 6 Tribun Jatim Network. Badan kaula nyopre tor ngarep Harian Surya tor Tribun Jatim Timur.com kengeng antediagia panyotok monggu panyihadan ekonomi neng Jawa Timur, khusus epon bagian timur Jawa Timur. Sampunipun pangkibat pandemi COVID-19 saabidda 2 tahun setapungkor. Tribun mata lokal ajengu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melewati sejarah yang panjang, lahirlah sebuah wilayah yang menjadi rumah untuk bermacam ras, kultur, budaya, dan berbagai elemen masyarakat. Inilah wilayah yang menciptakan kemajuan ekonomi, keindahan kota, dan keharmonisan bagi seluruh insan yang bernaung di dalamnya. Inilah Kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Luas wilayah Kota Pasuruan 36,56 km persegi. Seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Meskipun kecil, Kota Pasuruan menjadi rumah untuk berbagai suku budaya. Kesemuanya itu membentuk keragaman yang harmonis di Kota Pasuruan. Selain keharmonisan, keragaman suku budaya ini juga menciptakan karakter budaya yang unik di wilayah tertentu. Area sekitaran pelabuhan kental dihuni oleh masyarakat yang mempunyai akar budaya Madura dan Mandar. Di wilayah Trajeng dan Gading Rejo bertebaran ras Tionghoa yang berdampingan dengan harmonis bersama masyarakat sekitar. Didukung pula dengan adanya kelenteng Cho Tik Kiong yang mempunyai usia yang cukup tua. Selain kelenteng, tempat ibadah yang tak kalah tuanya adalah Masjid Jame' Al-Anwar. Masjid ini menjadi mercusuar untuk dakwah dan perkembangan Islam di Kota Pasuruan. Apalagi didukung dengan adanya makam Romo Kiai Haji Abdul Hamid di belakang Masjid Jame' Al-Anwar, kawasan alun-alun dan Masjid Jame' selalu dipenuhi dengan peziarah yang menggunakan atribut Islam. Setiap harinya, ratusan bahkan ribuan jamaah dari seluruh wilayah Nusantara untuk berziarah. Selain Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu sosok yang paling membanggakan di Kota Pasuruan adalah Untung Suropati. Kota Pasuruan juga sangat terkenal dengan jejak peninggalan era kolonial Belanda. Yang paling terlihat adalah kawasan Herenstraat membentang di sepanjang Jalan Balai Kota hingga Jalan Pahlawan. Hal ini membuktikan betapa pada masa kolonial Belanda dulu, Kota Pasuruan memegang peranan yang penting untuk kemajuan aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi inilah juga yang membuat industri mebel di Kota Pasuruan menjadi sangat berkembang.
potensi industri logam juga mulai menggeliat. Beberapa brand besar sudah melirik kerjasama dengan para pengrajin logam di Kota Pasuruan. Dan yang juga tak kalah berkembangnya adalah kerajinan tangan dan kuliner lokal. Seiring dengan jargon pemerintah Kota Pasuruan yang terbaru, Kota Madinah, maka pemerintah Kota Pasuruan bekerja keras agar bisa mewujudkan wilayah yang maju perekonomiannya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Inilah rumah kami. Inilah Kota Pasuruan. Itulah Tribuners greeting video dari wilayah Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Tribuners, tribunjatimtimur.com ini adalah bagian jaringan media Tribun Network yang telah berada di seluruh sudut Nusantara dari Sabang sampai Papua. Betul, dan tribunjatimtimur.com ini akan menjadi portal baru yang bertransformasi cepat seperti para pendahulunya, yakni Harian Surya dan jaringan Tribun lain. Dari media cetak menjadi media online dengan berbagai platform digital di dalamnya. Betul, dan tahu nggak Cindy, dengan hadirnya tribunjatimtimur.com ini, maka jaringan Tribun Network itu sudah memiliki sekitar 67 portal media yang tersebar di seluruh tanah air. Wah, jadi memang sangat cocok sekali dengan tagline Tribun News nih, yaitu mata lokal menjangkau Indonesia. Dan Tribuners, mari kita ikuti kembali greeting dari beberapa kepala daerah di wilayah Malang Raya, Kediri, Nganjuk, dan Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiaji, Wali Kota Malang, menyampaikan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah Timur Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, menyampaikan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya, dan juga menyampaikan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu, mengucapkan
Selamat hari jadi ke-33 Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kota Batu setelah berdampak pandemi COVID-19. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Harian Surya menjadi salah satu media cetak terkemuka yang merilis informasi secara faktual dan berimbang. Dan pada tahun ini telah memasuki usianya yang ke-33. Untuk itu, izinkan saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blitar mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 bagi Harian Surya. Perjalanan panjang memberikan edukasi kepada masyarakat melalui beragam informasi telah banyak melahirkan inovasi, empati, dan menguatkan literasi. Agar terus konsisten mewartakan informasi update, tribunjatimtimur.com hadir sebagai mata lokal menjangkau Indonesia. Saya ucapkan selamat, semoga tetap menjadi media mainstream yang santun, berkarakter, yang berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Santoso MPD, selaku Wali Kota Blitar, menyampaikan selamat hari jadi yang ke-33 Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran Tribun Jatim Timur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan Tribun Jatim Timur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama hampir kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Sekian, terima kasih. Usikum wa nafsibitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, tepatnya di Plaza BRI, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat suasana di Regional Office Surabaya. Halo, selamat datang. Sekarang kita di bagian capital. Di sini kita memproses seluruh proses seleksi, rekrutmen, dan benefit-benefit untuk pekerja BRI. Kami saat ini ada di Logistic and General Affairs Department. Ada Small Medium Enterprise Directorate, Credit Operation Department, dan Risk Management Directorate. Hai, sekarang kita ada di lantai 21. Sekarang kita ada di Operation, Network, and Service Department. Dan IT Department.
work-life balance, kita juga punya pusat kebugaran. Ayo bergabung bersama kami. BRI Regional Office Surabaya. Beri makna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulo Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana ngaturaken sugeng tanggap warsa ingkang kaping 3 Harian Surya. Kula ugi ngaturaken slamet kagem Tribun Jatim Timur.com, portal warta kaping 6 Tribun Jatim Network. Mugi-mugi Harian Surya lan Tribun Jatim Timur.com sageta dados payengkuyung kagem pemulihan ekonomi ing Jawa Timur sakmantunipun kenging pandemi COVID-19 sakjerone 2 taun kepungkur. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 sudah mulai melandai. Kini saatnya kita mulai bergerak cepat pulihkan ekonomi. Saya Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, menyampaikan selamat dan sukses pada Harian Surya yang telah memasuki usia ke-33 tahun, serta Tribun Jatim Network yang meluncurkan portal berita ke-6 bernama Tribun Jatim Timur.com. Semoga Tribun Jatim Network dapat ikut menggerakkan masyarakat Jatim untuk pulih dari dampak pandemi. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah sangat membutuhkan media yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi, dan tentunya menyajikan berita-berita yang berimbang untuk masyarakat. Harian Surya salah satunya. Selamat ulang tahun Harian Surya yang ke-33. Sukses selalu dan selamat atas launchingnya tribunjatim.com. Semoga di usia yang ke-33 sukses selalu untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menyampaikan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya, dan juga selamat atas peluncuran Tribun Jatim Timur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Semoga semakin informatif dan inovatif, serta bersemangat turut serta mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kehadiran media massa sebagai wadah pers penting untuk penyebaran informasi ke masyarakat. Bagi pemerintah, utamanya pemerintah Nganjuk, media pers memiliki peran penting untuk memberi masukan pembangunan di daerah ini. Dengan karya jurnalistik yang disajikan Harian Surya kepada masyarakat secara objektif, informatif, dan edukatif, membuat Harian Surya dapat berkarya hingga menginjak usia yang ke-33 di tahun 2022 ini. Saya, Kang Marhil Jumadi, sebagai Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk, ingin menyampaikan selamat hari jadi ke-33 untuk Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran Tribun Jatim Timur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Semoga
Harian Surya dapat terus sukses, bisa menjadi refleksi terpercaya untuk masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Nganjuk, serta dapat menginspirasi dan berperan aktif untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Nganjuk dengan terus menghasilkan karya jurnalistik yang objektif, sekali lagi informatif dan edukatif. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Tribuners, itulah tadi briefing yang kita bersama saksikan dari wilayah Malang Raya, Kediri, Nganjuk, dan Madiun. Nah, untuk dimandu lagi nih, mungkin untuk Tribuners yang baru saja bergabung, tidak apa-apa, karena memang lebih baik terlambat ya, daripada tidak sekali dan yang baru bergabung nih. Jadi supaya lebih tahu lagi sebenarnya kawasan mana saja yang akan dinaungi. Ya, dan ternyata memang akan menaungi seluruh wilayah paling timur di Jawa Timur ya, dan yang pastinya akan menunjukkan informasi terupdate. Dan juga jangan lupa selain itu juga akan ada talkshow nasional akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa Timur. Dan setelah itu jangan kemana-mana karena kita juga akan mengikuti launching Tribun Jatim Timur yang disiarkan langsung dari Hotel Kukun, Banyuwangi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek. Selamat hari jadi COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini. Acake salam penghormatan, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kantor Satu dua. Mugi Adiwati Surya Bikin Jatim Jumbo Satu dua jos. HE HE
bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur Provinsi Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Tribun Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi Ribon adalah gerakan harus Ribon. Kami berharap Banyuwangi Ribon, karena tadi adanya di mana-mana, ada di semua sektor, maka kami ingin semua menjadi Ribon Center. Bukan hanya OPD yang menjadi Ribon Center, bukan hanya organisasi daerah yang menjadi Ribon Center, tapi organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, Forpimda, partai politik, desa, kecamatan, semua harus menjadi Ribon Center. Bukan lagi kita bekerja seperti biasa-biasa saja, tapi kita harus bekerja out of the box. Harus lebih cepat. Tiga pilar Banyuwangi Ribon. Yang pertama, bagaimana kita dalam menghadapi tantangan pandemi. Tidak hanya bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita juga harus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya juga ekosistem yang akan kita bangun adalah bagaimana kita perubahan yang sebagai salah satu sektor terbesar di harus kita maksimalkan, harus kita perkuat, harus kita capai targetnya. Selanjutnya UMKM, sudah masuk mendengar UMKM kelas, program-program UMKM kelas akan kita masukkan lagi. Kalau misalnya menjadi umbrella, kita dengan infrastruktur, insya Allah akan ada 10.000 padat karya dan proyek infrastruktur jalan yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ekosistem dalam merajut harmoni. Bagaimana hakku minallah dan hakku minannas perlu kita jaga. Bagaimana kita terus memohon kepada Tuhan agar kita terus diberikan kemudahan dalam mencapai target yang kita harapkan. Bagaimana kita tetap harus menjalin silaturahim dengan sesama warga Banyuwangi agar Bhinneka Tunggal Ika bisa terus terajut di Kabupaten Banyuwangi. Inilah ekosistem yang akan kita bangun, dan keberhasilan pembangunan di Banyuwangi salah satunya didukung dengan harmonisasi dari semua perbedaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Banyuwangi Ribon saya nyatakan dimulai. Banyuwangi Ribon. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Wallahumma a'fiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Banyuwangi Rebound.
kita yang menjadi bagian Satu dua dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami datang sebagai sahabat. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Satu dua satu. Menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, 1 2 3 kami mulai beradaptasi 1 2 bersama 2 3 1. Monitor, mantap dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari Satu. masyarakat. Mendengar, bagus. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Mata lokal menjangkau Indonesia. Sederet agenda silaturahmi jelang launching tribunjatimtimur.com. Kami berkunjung ke sejumlah daerah di Tapal Kuda. Dari Surabaya menuju Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Dari kantor kami menuju Gedung Negara Gerahadi. Di sini kami bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di Pasuruan kami bertemu dengan Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Di hari kedua kami meluncur ke Kota Probolinggo. Di sana kami menemui Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Pertemuan ini berlangsung di saat Wali Kota Habib Hadi sedang berkantor di Kelurahan Triwung Kidul. Semenjak menjabat sebagai Wali Kota, mantan anggota DPR RI ini memiliki program berkantor di kelurahan secara bergilir. Pak Wali, sebagus-bagus pemimpin, pasti dia punya haters, terutama di sosial media ya. Pak Wali sering melihat sosial media nggak? Jadi begini, haters yang saya hadapi itu penyemangat saya. Oh gitu. Karena apa? Simpelnya aja, dia waktunya 24 jam hanya mikirkan saya. Kan enteng-enteng gitu. Akhirnya wawancara bersama Wali Kota Probolinggo Habib Hadi rampung. Siap-siaplah kami menuju agenda selanjutnya, yaitu Kabupaten Pasuruan. Kami bergegas menemui Gus Irsyad, Bupati Pasuruan. Yaitu bagaimana UMKM kita berdaya, kemudian ada satu program Yuk Nonggo yang kita harapkan masyarakat kita untuk membeli ke tetangga sekitar, ke tonggo ya. Ya. Harapannya Nonggo itu artinya beli dari tetangga sendiri. Dari tetangga sendiri, bukan rasan-rasan kepada tonggo. Ya. Kemudian kami lanjut silaturahmi ke Lumajang.
Di Lumajang kami diajak Bupati Lumajang Thoriqul Haq keliling alun-alun Lumajang. Kemudian saya bersama dengan Pak Bupati Lumajang ini, terkenal ini, di YouTube terkenal. Pria yang akrab disapa Cak Thorik ini bercerita misteri pohon beringin tumbang yang sempat viral di Lumajang. Tahun lalu, beringin ini roboh. Karena angin? Karena angin kencang waktu itu. Sampai jatuhnya berapa keping, nah itu dianalisa. Ada yang mistis, ada yang rasional, ada yang semi ilmiah. Ya. Esoknya giliran kami berkunjung ke Kabupaten Situbondo. Serta Bapak Menteri Menpan, Bapak Haji Abdullah Azwar Anas, Ibu Bupati Hajah Ibu Kristiandani, serta bapak-bapak para bupati dari Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan bapak-bapak ibu-ibu yang mohon izin, mohon maaf tidak bisa kita sebut satu persatu. Marilah untuk memantapkan usaha kita ini dalam rangka akselerasi ekonomi dan tangani pandemi serta merajut harmoni sebagai tagar Banyung Ribon. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan petunjuk, bantuan, perlindungan pada kita atas usaha kita untuk memulihkan ekonomi ini. Marilah bersama-sama menundukkan kepala kita, hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita hari ini semoga dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bihadihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabi rasulillah bin hamd. Allahumma ya Allah, lakal hamdu syukra, balakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abituka rifqa, wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya Allah, ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alik yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir, hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ya Allah ilaika wa anta alim. Allahumma ya man, Allahumma ya Allah, antal haq, wa'dukal haq, wa liqa'uka haq, wa qawlu haq, wal jannatu ya Allah. Jamilna bil afiyah wa salam, wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa'idna min mujibatin nadamah. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma 'allif baina qulubina, Allahumma 'allif baina qulubina, Allahumma 'allif baina qulubina wa aslih dhata bainina rabbana. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu. Allahumma ya Allah bihaqqi man yakhafu najjina mimman. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu.
اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع أبرار سيدنا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin yang sudah memimpin doa kita bersama pada sore hari ini. Semoga segala hajat yang kita hajatkan bersama dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Dan Pak Febi, dalam kesempatan kali ini Harian Surya dan juga Tribun Jatim Network menggelar Hybrid Talk Show sekaligus penyerahan award untuk memperingati HUT ke-33 Harian Surya dengan mengambil tema akselerasi pemulihan ekonomi di kawasan timur Jawa Timur. Pemberian penghargaan dan Hybrid Talk Show yang digagas oleh Harian Surya dan Tribun Jatim tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan pada para kepala daerah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi secara baik dan signifikan pasca pandemi COVID-19. Betul sekali, dan juga tak terasa Harian Surya telah berusia 33 tahun, tepat pada tanggal 10 November 2022. Boleh tepuk tangan loh Pak, boleh tepuk tangan silakan. Momentum ini menjadi bukti bahwa Harian Surya dapat beradaptasi di era transisi media dari cetak ke digital. Betul ya Pak Febi ya? Betul. Dan puncak acara pada hari ini diharapkan mampu menjadi wadah diskusi dan juga transfer informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Iya, dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama ini sambutan atau pidato dari Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Anas yang hadir secara virtual. Panitia, apakah sudah bisa tersambung dengan Pak Anas? Assalamualaikum Pak Anas. Halo Pak. Ya, halo. Iya, terima kasih Pak. Monggo kami persilahkan memberikan sambutan Pak Anas kepada kita semua. Kita siap mendengarkan. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Suara kami bisa didengar dengan baik? Mantap Bapak, jelas. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini karena saya mau naik pesawat, jadi saya minta duluan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Menko, Ibu Menteri, atau yang mewakili, Ibu Gubernur, atau yang mewakili para bupati hebat yang saya lihat di depan saya ini, Ibu Bupati Banyuwangi, Bupati Jember, Situbondo, Bondowoso, maupun yang Lumajang yang mengikuti secara virtual, dan seluruh teman-teman rektor dari UNED dan dari yang lain-lain yang hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat, Ketua MUI, dan teman-teman aktivis yang hadir. Saya ingin sekali hadir sebenarnya di tempat ini, namun masih ada serangkaian G20 di Bali. Saya tadi ke Jakarta karena dipanggil Pak Wapres, saya kembali lagi ke Bali karena malam ini harus mewakili Pak Menko Marves untuk memberikan sambutan di awarding di BUMN dan juga kementerian lembaga di Bali masih terkait side event dari G20. Yang saya hormati hadir juga CEO Tribun Network Pak Dahlan Dai. Saya kira tepuk tangan buat beliau. Ya. Saya lihat ini profilnya luar biasa. Beliau mampu membawa Tribun menjadi salah satu media online terbesar dengan jaringan ke seluruh Indonesia. Dan Tribun Network ini adalah salah satu jaringan media terbesar dan terdepan di Indonesia saat ini. Dan ada di mana-mana. Selamat ini Pak CEO ya. Dan saya kira ini hebat, di mana setiap provinsi sudah ada, bahkan nyaris di tiap klaster kota atau disebut keresidenan itu sudah ada. Saya kira ini tidak mudah bertahan di tengah era digital seperti sekarang ini. Tentu ini karena inovasi dan terobosan di
yang dilakukan oleh CEO Tribun Network ini luar biasa, termasuk saya kira ini bagian dari inovasi kenapa harus meluncurkan CEO Tribun Timur. Tribun Timur saya kira ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Jatim apa Timur, namanya? Pak Menteri. Tribun Jatim Timur. Coba. Iya. Sudah Jatim masih ada Timur. Iya hebat. betul Pak, luar Iya. biasa ini nama ini. Nah Pak sekalian, singkat saja, saya ini baru dipilih oleh Presiden menjadi pemain pengganti saya ini. Jadi bukan pemain tetap. Pemain pengganti yang waktunya pendek harus memasukkan banyak bola. Sementara PR di negeri ini cukup banyak. Salah satunya membenahi SDM aparatur sipil. Membenahi SDM aparatur sipil ini nggak mudah. Ya. Jumlahnya 42 juta orang. Belum problem honorer di depan mata saya hari ini. Mestinya PR-nya 2018 tinggal 400.000. Kemarin kita data, ternyata bukan 400.000 yang terdata, tapi hampir 2 juta. Bayangkan ini. Nah, tentu ini menjadi bagian yang menjadi PR kami. Nah, Bapak sekalian saya hormati, tentu media seperti Tribun Jatim ini ke depan sangat penting untuk mendorong agar inovasi dan pelayanan publik ini terus tercipta. Dan wording hari ini saya kira Pak CEO, saya kira ini termasuk bagian dari upaya Tribun mendorong agar para kepala daerah bekerja keras, berinovasi terkait dengan target-target prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami mengambil tema bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. Bapak Presiden memanggil saya waktu itu, Pak Anas, tolong birokrasi ini jangan bulet, kata beliau. Jadi saya suka dengan 3 poin ini yang sering saya paparkan. Pertama, kata beliau, birokrasi ini harus berdampak. Kadang kita ini sibuk, dampaknya nggak ada. Nah, saya diteleponi oleh KL, minta Pak Anas, coba nilai RB-nya kami dinaikkan. Untuk apa? Supaya tukinnya naik. Nah, kalau RB dimanai dengan meningkatkan tukin, maka ke depan RB ini tidak berdampak, kecuali menaikkan tukinnya ASN. Maka nomor 1 harus berdampak, kata beliau. Yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Maka harus berubah, karena di luar kita sekarang berubah luar biasa. Yang berikutnya adalah birokrasi harus lincah dan cepat. Tentu tantangan Pak Bupati, Ibu Bupati hari ini berbeda ketika saya menjadi Bupati. Sekarang jauh lebih complicated, apalagi pasca COVID ini. Maka selamat kepada Pak Bupati dan Ibu Bupati yang hari ini mendapatkan penghargaan pada kesempatan ini. Kalau kita lihat Pak CEO dan teman-teman, kinerja ekonomi kita relatif baik. Maka presidensi G20 Pak Jokowi cukup berwibawa karena angka-angkanya memang sangat baik. Termasuk keuangan kita ini relatif berkinerja terbaik di Asia. Ini kalau dibandingkan misalnya dengan nilai tukar di Cina terhadap dolar dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga probabilitas terhadap terjadinya resesi. Indonesia posisinya sangat baik, yaitu di angka probabilitas terjadinya daya tahan Asia terhadap resesi ini Indonesia sangat kecil. Ini kita lihat Hong Kong 20% potensinya dan Indonesia hanya 3%. Jepang 25%, Korea Selatan sama. Dan kita bersyukur ini berkat kerja keras para bupati, teman-teman TNI, Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruhnya, termasuk media cetak, kampus dan teman-teman yang bersama-sama mengerjakan ini sehingga hasilnya cukup oke. Begitu juga jika inflasi kita lihat di berbagai negara di dunia, kita relatif oke. Dan ini tentu harus kita jaga dari waktu ke waktu. Dan ekonomi Jawa Timur triwulan 3 2022 ini angkanya juga relatif bagus. Tentu ke depan perlu terus kita jaga dan mudah-mudahan hasilnya dari waktu-waktu semakin baik. Indonesia diprediksi, next juga saya lihat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kalau kita lihat juga oke. Nah kita lihat ini. Nah Bapak sekalian, Indonesia 2050 diprediksi akan masuk 4 besar ekonomi dunia. Tentu SDM kita mesti kita siapin. Siapa di 2050 anak-anak PAUD sekarang ini? Maka anak-anak PAUD perlu kita dapat perhatian Pak Bupati dan semuanya dan teman-teman media. Mereka ke depan akan menjadi tulang punggung persaingan di 2050. Maka gizi mereka mesti kita jaga. Kalau dulu survei orang nomor 1 masih beli rokok. Belikan susu anak itu nomor sekian. Dan sekarang nomor 1 bukan lagi rokok, sebagian orang nomor 1 beli pulsa. Nggak makan, nggak apa-apa, yang penting punya pulsa. Nah ke depan harus kita geser supaya mereka punya perhatian terhadap gizi anak. Maka kami terima kasih kepada lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga swasta yang menyiapkan PAUD mereka untuk menyiapkan anak-anak di masa yang akan datang. Dan hari ini kita reformasi birokrasi punya tantangan berat.
ada dilema-dilema besar. Di satu sisi kita diminta bersaing secara berkelas dunia, birokrasi yang punya kemampuan, punya keterampilan, dan bisa bersaing secara teknologi. Tapi di sisi lain ada jutaan honorer di depan mata kita. Honorer sebagian sangat bagus, karena tanpa honorer mereka beberapa pelayanan akan terkunci alias tidak bisa jalan. Tapi tidak sedikit juga honorer ini hasilnya ASDP, anak saudara dan ponakan, alias kualitasnya kurang oke. Inilah tantangan kita yang mesti kita beresin. Padahal transformasi ke depan harus jalan. Saya langsung lompat saja, teman-teman, kita fokus di RB kita ke depan ini di RB tematik. Nah, RB tematik ini penting kami jelaskan karena reformasi birokrasi sekarang sangat luas. Maka ke depan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kapolda, tadi saya sampaikan kemarin ketemu teman-teman di Polri juga, ke depan RB-nya akan bagus kalau 4 indikator ini jalan, termasuk yang hari ini diberikan awarding. Pertama, RB tematik kemiskinan. Kalau tata kelola kemiskinannya bagus, kemudian targetnya bagus, ke depan RB-nya akan bagus. Karena Pak CEO sekarang ini ada anggaran kemiskinan 500 triliun. Tapi hanya mampu menurunkan 0,6% angka kemiskinan kita. Karena tidak inline dengan target prioritas. Yang kedua, RB investasi. Kalau investasinya banyak, nah ini kita lihat. Jadi hanya 0,6% menurunkan angka kemiskinan. Karena banyak program di KL tidak inline dengan program prioritas Presiden. Dia sibuk di anggaran program rutin dan juga kegiatan. Maka dia sibuk menghabiskan anggaran, tapi targetnya, dampaknya nggak ada. Programnya menuntaskan kemiskinan, tapi kegiatannya studi banding kemiskinan, seminar kemiskinan. Akhirnya anggarannya banyak habis di sana, maka kemiskinannya nggak berkurang. Ke depan KLPD yang seperti ini RB-nya akan rendah. Begitu juga yang berikutnya adalah RB peningkatan investasi. Forpinda yang mendorong investasi tumbuh, izin-izin mudah, kemudian pelayanannya bagus, kemudian lapangan pekerjaan tercipta akan terukur ini. Dan ke depan RB-nya akan bagus. Jadi dukungan RB tematiknya
juga yang hadir secara virtual nanti Pak Bupati Lumajang dan beberapa bupati yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, teman-teman dari Forkopimda Banyuwangi, dan hadir juga Rektor Universitas Jember Pak Irwan Taruna, Komisaris Utama Vinet Indonesia Bapak Divi Ahmad Johansyah, selamat datang di Banyuwangi Pak, dan GM PT PLN Jawa Timur Bapak Lasiran, serta CEO dan founder Lifepack Bapak Natali Ardianto, pimpinan perbankan dan perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, lalu juga teman-teman para undangan yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama datang ke Banyuwangi, mudah-mudahan ini bukan kedatangan yang terakhir, tapi mudah-mudahan ini kedatangan yang akan terus Bapak Ibu kunjungi Banyuwangi. Dan yang sudah beberapa kali saya ucapkan selamat datang kembali di Kabupaten Banyuwangi, mudah-mudahan Banyuwangi selalu di hati Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya benar apa kata MC, ini bukan sambutan keluarga. Mohon maaf. Saya juga atas nama Bupati Banyuwangi memohon maaf jika selama Bapak Ibu berada di Banyuwangi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi kami ke depannya sebagai tuan rumah yang baik. Terkait dengan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang Banyuwangi, di mana mungkin saya sama seperti Pak Hendi, kita sama-sama bupati yang dilantik di masa COVID-19. Maka kami sering menyebut kami ini bupati COVID, karena tantangannya berbeda dengan bupati-bupati sebelum kami. Nah, tetapi bagi Banyuwangi ini menjadi pemicu bagi kami untuk bisa segera melakukan percepatan dalam berbagai hal, walaupun kondisi kita pada saat itu tidak baik-baik saja. Kita pada saat itu dihadapkan seperti kita berada di pit stop kalau kita sering nonton F1. Kita masuk ke pit stop, tidak lama waktunya, tetapi itu menentukan momen selanjutnya kita berada di posisi mana. Maka kami sampaikan kepada teman-teman di Banyuwangi, kita harus bergegas. Maka inovasi dan kolaborasi bagi kami ini menjadi kunci dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Pariwisata bagi Banyuwangi masih menjadi lokomotif dalam pembangunan, karena dengan pariwisata semua sektor bisa kita dorong bersama-sama, baik itu ekonominya, baik itu perubahan perilakunya, baik itu dari kinerja ASN-nya, bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tetap kami fokus pada ekoturism, di mana pelibatan seluruh masyarakat bisa kami libatkan agar pariwisata ini sustain, agar berlangsungnya lebih lama. Kalau hanya pemerintah yang jalan, rakyatnya tidak dilibatkan, maka ketika berganti pemerintahan ini akan terhenti. Maka kami fokus pada pariwisata berbasis masyarakat. Dan kami juga ingin masyarakat Banyuwangi bukan hanya sebagai objek, tetapi masyarakat Banyuwangi sebagai subjek, sebagai pelaku. Beberapa bulan setelah kami dilantik, tepatnya bulan Januari tahun lalu, seperti tadi yang sudah dilihat, kami membuat sebuah gerakan yang namanya Banyuwangi Rebound. Banyuwangi Rebound ini kami buat dalam rangka ingin memotivasi seluruh masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya ASN, tidak hanya Forkopimda, tapi seluruh masyarakat Banyuwangi. Di mana kami membuat Banyuwangi Rebound ini agar menjadikan semua komponen yang ada di Kabupaten Banyuwangi menjadi rebound center. Agar Banyuwangi bisa lebih cepat reboundnya, lebih cepat melentingnya. Nah, dari 3 pilar yang tadi disampaikan, bagaimana kita bisa menangani pandemi, memulihkan ekonomi, dan merajut harmoni yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semuanya berlandaskan pada 2 hal.
yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Banyuwangi. Dan yang kedua, dan ini sangat penting, adalah keterlibatan masyarakat dari semua program yang ada di Banyuwangi Ribbon. Percuma kita membuat program yang baik tanpa melibatkan, tanpa keterlibatan masyarakat. Maka alhamdulillah konsep ini bisa kita buat, dan implementasinya dari Banyuwangi Ribbon ini kami fokus pada ekonomi arus bawah, UMKM. Ya, maka banyak sekali di masa kami ini, di awal-awal kami buat program-program berbasis ekonomi kerakyatan. Kirim gratis untuk UMKM. Ya, ini juga penting, dan alhamdulillah ketika hari raya, ketika masyarakat tidak bisa mudik, UMKM kami tetap bisa laku produknya karena kita berikan fasilitasi free ongkir gratis. Dan juga kebijakan yang sudah diberlakukan di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan toko-toko retail, ini tetap kami berlakukan, di mana kami tidak mengizinkan toko-toko retail baru berdiri di Kabupaten Banyuwangi, karena tujuannya adalah untuk menjaga, untuk memberikan proteksi kepada warung-warung rakyat kami agar bisa tumbuh. Begitu juga dengan konsep pemberdayaan kepada masyarakat. Pariwisata tumbuh di Banyuwangi pasti akan diiringi juga dengan tumbuhnya penginapan-penginapan. Maka kami membuat kebijakan hotel bintang 3 ke atas menjadi pilihan kami. Dan kami fasilitasi dalam bentuk pemberdayaan adalah homestay berdiri di Kabupaten Banyuwangi. Sudah lebih dari 500 homestay berdiri di Banyuwangi untuk mendongkrak kebutuhan pariwisata yang tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Kami buat hotel asuh homestay, agar homestay yang berdiri di Kabupaten Banyuwangi standarnya adalah standar homestay bintang 3 ke atas. Selanjutnya juga dari apa yang kami lakukan, hasilnya alhamdulillah terlihat dengan cepat. Ketika kami baru dilantik menjadi bupati, ekonomi Banyuwangi mengalami kontraksi cukup dalam, di minus 3,58%. Tetapi dengan program-program ekonomi kerakyatan tahun 2021, ya, ekonomi kami sudah mulai bangkit, sudah mulai rebound menjadi 4,08, dan kami berharap tahun 2022 ini akan lebih baik lagi. Begitu juga dengan kemiskinan. Banyuwangi menjadi kabupaten dengan peningkatan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur dengan program-program berbasis ekonomi kerakyatan. Dan terkait dengan pendapatan per kapita, alhamdulillah kami juga bersyukur terus ada peningkatan, walaupun sempat turun agak sedikit ketika ada COVID, tapi dari 2021 kita sudah mulai menaik. Dan yang juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman ASN, Banyuwangi untuk inovasinya masih memiliki indeks inovasi daerahnya yang tertinggi di Indonesia. Begitu juga dengan capaian inflasi yang menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kewaspadaan kita di tahun 2023, Banyuwangi bisa hat-trick 3 tahun berturut-turut menjadi TPID terbaik di Jawa dan Bali. Inilah Bapak Ibu sekalian kisah dari Banyuwangi, bagaimana inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dari semua kegiatan kami. Tidak ada ekosektoral di Kabupaten Banyuwangi, semua ASN bergerak bersama-sama, semua SKPD menjalin hubungan yang baik, bukan bicara ini tugasnya siapa, tapi ini adalah tugas kita semuanya. Masalah kemiskinan kita keroyok bareng-bareng, masalah stunting kita keroyok bareng-bareng, dan ini bentuk dari super team yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Super team yang sudah terajut bertahun-tahun sebelum ini sudah kita buat di Kabupaten Banyuwangi, dan ini menjadi budaya kerja bagi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di Kabupaten Banyuwangi, dan saya ucapkan selamat kepada Harian Surya yang sudah berusia 33 tahun, mudah-mudahan terus sukses dan terus bisa menjadi media yang diperhitungkan di kancah nasional. Begitu juga saya ucapkan selamat kepada tribunjatimtimur.com
mudah-mudahan juga bisa menjadi media yang memberikan pencerahan, memberikan ilmu dan kebermanfaatan bagi masyarakat Jawa Timur, terutama Jawa Timur yang berada di wilayah timur. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi, Ibu-Ibu Fistiandani atas segala sambutan yang sudah disampaikan. Ya, ya Pak Febi ya. Luar biasa. Betul sekali. Pak Febi, ya. Kembali lagi kita mengulik tentang Tribun Network. Siap. Tribun Network ini merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang juga merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Dan sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun ini dikenal sebagai dengan pers daerah, betul ya, sekali, yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Sampai hari ini, jaringan news portal Tribun Network dibaca 1 miliar page view dalam sebulan dan menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong buat Tribun Network. Sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir penuh di tanah timur Jawa Timur. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan tribunjatimtimur.com sebagai news portal ke-67 Tribun Network. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memberikan sambutan dan juga secara simbolis meluncurkan tribunjatimtimur.com, kami mempersilahkan CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus baca satu-satu supaya jangan ada yang kelewat. Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto, yang terhormat Pak Azwar, udah pernah ketemu Bu, 2 tahun lalu kayaknya di ruang kerja beliau. Terima kasih banyak juga atas sambutannya. Ibu Ida Fauzia yang mengikuti secara online, kemudian Ibu Khofifah, ya, Ibu Gubernur, lalu yang terhormat Pak Wagub, Pak Emil, moga-moga sudah bisa ikuti secara online juga. Yang terhormat Pak Hendy, 2 jam Pak ya dari Jember, tapi tidak boleh ada trek di depan Pak, kalau ada trek harus 4 jam. Terima kasih Pak sudah hadir secara langsung. Ibu Bupati, Ibu terima kasih sudah pernah juga disambut di rumah dinas ya, dan terkesan dengan rumah osinya bagus sekali. Bapak Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq atau Cak Thorik ya, Bapak Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak. Bapak, ini nggak boleh lewat ini, kebetulan nih. Bapak Korwil 3 ya, Pak Imam. Terima kasih Pak, udah jauh-jauh datang. Bapak PLT Bupati Probolinggo, Pak Timbul, atau mewakili. Bapak Wali Kota Pasuruan, ini sebenarnya kawan lama tapi sudah lama nggak jumpa ya, Gus Ipul ya, dari dulu beliau anggota DPR RI. Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Wakil Bupati Pasuruan ya beserta istri Pak Kiai Haji Mujib Imron dan Ibu Haja Nanik Asnawati. Yang terhormat Bapak Bupati Situbondo, Pak Karna Suswandi atau yang mewakili. Ini banyak daftarnya nih. Bapak Bupati Bondowoso atau yang mewakili,
Pak Rektor ya, Dr. Irwan Taruna. Terima kasih Pak, udah datang dari Jember jauh-jauh. Nah ini teman-teman mitranya Surya ini ya, teman mitranya Tribun, Bapak Divi dari Vinet Indonesia, lalu Direktur Utama Bank Jatim Pak Busrul Iman. Terima kasih juga sudah datang. Ini saya absen satu-satu Pak ya. Bapak GM PT PLN, makasih Pak. CEO ya dan founder Lifepack, Pak Natali. Selamat datang, terima kasih banyak. Hadirin sekalian di ruangan ini maupun yang mengikuti acara ini secara online. Izin saya share sedikit, moga-moga ada gunanya. 2 hal. 1 tentang digital, 2 tentang lokal. Ini akan menjelaskan apa yang kita lakukan hari ini dan tentang Tribun secara umum. Digital. Ini trigger dari perubahan kita hari ini. Tapi sebenarnya apa itu digital? Kalau menurut saya digital itu akses. Dan dengan akses kita bisa memiliki ruang, alat untuk termasuk mengakses ilmu pengetahuan lebih cepat. Dan ini buat kita adalah, cara berpikirnya adalah gimana kita memberi akses kepada seluruh orang di Indonesia kepada informasi, kepada ilmu pengetahuan. Tribun itu walaupun di daerah, tapi sebenarnya dia lahirnya di Jakarta. Dan kita tahu di Jakarta, kalau Jalan Palmerah sedang macet, lalu kita merasa itu peristiwa nasional. Padahal sebenarnya enggak, Palmerah aja yang sibuk. Orang Bandung aja enggak repot. Banjir Jakarta, wartawan Jakarta kemudian liput banjir. Padahal sebenarnya Bandung 150 km enggak merasakan banjir. Jadi terjadi dominasi persepsi dari Jakarta. Karena itulah kita ingin mendorong semua perspektif lokal memiliki akses ke panggung nasional. Karena menurut saya itulah cara mempertahankan keberagaman Indonesia. Dan salah satu syarat penting untuk bisa melakukan itu adalah wartawan yang meliput bukan dari Jakarta, tapi harus dari daerah itu sendiri. Nah itu yang menjelaskan kenapa kita di Papua kita rekrut orang Papua, di Aceh kita rekrut orang Aceh, di Bali kita jadi orang Bali, di Manado kita jadi orang Manado, di Flores kita jadi orang Flores. Dan menurut saya Indonesia yang final adalah Indonesia yang beragam. Dan digital menurut saya hanyalah memperkuat keberagaman ini. Ya, itu mungkin bagian yang penting dari soal digital. Yang kemudian lokal. Kalau semua orang punya akses informasi yang sama, apa yang membedakan suku-suku bangsa? Apa yang membedakan Banyuwangi dari Bali? Apa yang membedakan Jember dari Surabaya? Kalau menurut saya karakternya. Dan karakter dibangun oleh pendidikannya, dan hari ini ada budayanya, ada agamanya gitu. Jadi saya akan menyebut 2 nama ya, mungkin yang bisa menjadi idealisasi kita. Ainun Najib, orang Gresik, sangat hormat sama ibunya, sangat pintar, kerja di Singapura, tapi dia tetap pakai kopiah. Jadi menjadi pintar dan menjadi modern itu tidak pakai sarung atau tidak pakai kopiah. Gitu. Kebetulan hari ini ya, gambar-gambar tentang orang pintar dan orang modern kan pakai jas. Tapi mestinya kan juga pakai sarung dan pakai kopiah seperti Ainun. Menurut saya itu cerita yang luar biasa. Itulah karakter. Ya. Cerita kedua, Elon Musk hari ini, orang tahu tentang Tesla atau SpaceX. Elon Musk itu dia besarnya di Afrika Selatan. Dan dia membaca buku-buku tentang luar angkasa gitu. Walaupun dia orang dari Amerika sana, tapi dia besarnya di Afrika. Mungkin kalau dia besar di Amerika, dia tidak akan menemukan ide tentang SpaceX. Jadi gimana kalau orang Indonesia dengan karakternya, ya, kayak di sini ada Osing, ada Madura, ada Jawa, ada Islam yang sangat kuat. Dengan karakternya, dia bisa melihat ilmu pengetahuan modern dengan cara yang berbeda. Dan menghasilkan terobosan yang berbeda. Jadi digital mestinya memperkuat identitas kita sebagai suku bangsa. Dan
kita berharap kepada para ulama, kepada para pendeta, kepada para pastor, kepada para pemuka agama untuk membangun karakter kita sebagai bangsa. Dan kita berharap bahwa pada akhirnya internet, digital mempercepat akses kita untuk segera sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu pengantar besarnya. Walaupun dengan pengantar besar itu, ini saya akan sampaikan beberapa hal yang agak teknis, agak angka-angka. Ini adalah jaringan kita yang ke-67 di seluruh Indonesia. Gitu kan Mas Bebi ya? Betul. Sekitar 3.200 karyawan kita di 40-an kota di Indonesia. Ya. Dan di Jawa Timur sendiri kita ini sekarang ada 6. Kita ada di Mataraman, berarti daerah Kediri sana, Kediri. Kemudian ada di Malang, Ngalam, ada di Surabaya, dan sekarang kita ada di Banyuwangi untuk Tribun Jatim Timur. Nah ini saya mau tanya Mas Febi, jadi Mas Febi sini nih. Ya, jadi nyambutnya dua-dua karena saya nggak bisa jawab, saya takut kualat. Mas Febi ini senior saya, beliau dari Suria, saya juga dari Suria, sama-sama wartawan. Tapi saya rasa beliau lebih pas menjelaskan mengapa namanya Tribun Jatim Timur. Iya, ya itu pertanyaan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Tribun Jatim Timur itu sebenarnya keinginan kami untuk melayani masyarakat pembaca di wilayah yang dikenal sebagai tapal kuda. Mulai dari Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, kemudian Banyuwangi. Karena letaknya berada di timur Jawa Timur, maka kita beri nama produk kita menjadi Tribun Jatim Timur karena memang wilayah di timur. Dan kenapa pula kita memulai dari Banyuwangi? Karena matahari terbit awal di Jawa Timur adalah dari wilayah ini. Dan kami kepingin matahari nanti semakin ke barat kita akan mengikuti Tribun Jatim Network akan pelan-pelan memulai titik dari Banyuwangi menuju ke wilayah barat sampai ke Lumajang supaya dan Pasuruan Probolinggo supaya kita bisa melayani masyarakat pembaca di wilayah itu. Karena kita tahu persis bahwa wilayah Jawa Timur ini mempunyai kekasan yang sangat luar biasa dan nanti akan saya tanya kepada para bupati yang hadir. Kemarin saya diceritai panjang lebar oleh Pak Hendi mengenai betapa dahsyatnya wilayah Jember, diceritani Pak Torik mengenai bagaimana hebatnya wilayah Lumajang dan seterusnya. Nah itulah yang mengapa kita memberi nama Tribun Jatim Timur untuk melayani wilayah yang kita sebut sekarang sebagai tapal kuda. Itu penjelasannya. Nah, ini penjelasan yang bagus sekali, Pak Irwan, Jember. Saya punya teman dari Universitas Jember dan saya tahu Universitas Jember itu salah satu universitas terbaik di Indonesia. Saya tahu persis itu. Saya mau cerita, 3 atau 4 tahun lalu kita ke Solo dan Solo itu dekat dengan Jogja, ada UGM, dekat dengan Semarang, ada Undip, juga dekat dengan Malang, ada Universitas Brawijaya. Dan kita menemukan bahwa sebagian orang di wilayah situ, Mataraman, Jawa Timur yang ke sebelah sana, itu lebih senang kerja ke Jogja atau ke Solo atau ke Semarang atau ke Surabaya, tidak senang kerja di Jakarta. Beberapa karyawan yang kita rekrut malah itu justru dari Jakarta terus pindah ke daerahnya gitu. Jadi bagaimana kalau Universitas Jember bisa memproduksi semakin banyak orang, tapi bukan untuk orang yang kerja di Jakarta, tapi untuk kerja di Jember, tapi dengan kualitas Jakarta gitu ya. Nah itu mungkin jadi kepikir kayak gitu. Nah Bapak Ibu ya ini di Surabaya kita ada Surya, tapi ada Tribun Jatim juga. Ada Persebaya. Lalu kita ada Madura, tribunmadura.com. Ternyata ini juga daerah tapal kuda, jadi Maduranya juga ada di sini gitu ya. Ya, itu jadi menjelaskan Tribun Jatim Timur dan kenapa kita memilih Banyuwangi sebagai lokasi kantor kita. Mohon bantuan Ibu Bupati, terima kami sebagai saudara karena teman-teman akan ada di sini. Tapi bukan berarti bahwa wartawannya akan ada di sini. Tadi saya dapat laporan dari Mas Ono. Mana Mas Ono? Mas Ono ini komandan kita di
di Surya dan Tribun Jatim ya. Di Pasuruan kita ada reporter, kemudian di Probolinggo, Jember, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi. Kosong di Bondowoso ya, dan kita berharap kita segera ada wartawan di Bondowoso untuk melengkapi kehadiran kita di seluruh wilayah Jawa Timur. Kita ingin ada di semua kota dengan identitas kulturalnya untuk memberi panggung bagi perspektif lokal menjangkau seluruh Indonesia. Itulah kenapa Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dahlan, jangan meninggalkan panggung dulu. Bapak kita minta untuk meluncurkan produk baru kita secara resmi, sehingga mulai hari ini kita bisa mengakses tribunjatimtimur.com. Betul sekali. Ya. Kami juga turut mengundang untuk mendampingi Bapak Dahlan Dahi, Bakorwil Jember, Bapak Imam Hidayat untuk bisa berkenan naik ke atas panggung. Juga kami mohon dengan hormat Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fistiandani untuk bisa mendampingi Bapak CEO, Bapak Dahlan Dahi dan juga Bapak Imam Hidayat untuk bersama-sama melakukan pemukulan piranti tetabuan sebagai simbolis bahwa launching tribunjatimtimur.com. Monggo kami persilahkan kepada Bupati Banyuwangi dan juga Bakorwil Jember. Bapak Imam Hidayat, kami persilahkan. Baik, ini dia piranti tetabuannya yang akan dipukul secara bersama-sama sebagai bentuk simbolisasi launching tribunjatimtimur.com. Kami beri apa-apa mulai hitungan mundur ya. Mohon izin Bapak Ibu, hitungan mundur kita pukul bersama, dipukul bersama. Diangkat atau kalau bisa diangkat monggo Ibu. Boleh? Baik, nggak berat ya. Baik, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan musiknya juga bersama-sama. Ini dia launching tribunjatimtimur.com. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing dan kita saksikan video launching berikut ini. Pandemi COVID-19 yang dilanjutkan dengan serangan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan kini muncul ancaman krisis global tak harus dirutuki. Justru harus dijadikan pemicu untuk melahirkan inovasi. Kebangkitan ekonomi pasca pandemi menjadi fokus utama Pemprov Jawa Timur, termasuk 9 pemerintahan daerah di wilayah Jawa Timur meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, hingga Kabupaten Banyuwangi. Berbagai program pemulihan ekonomi dan sinergitas penanganan pandemi kini telah mampu menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di 9 wilayah timur Jawa Timur. Kata kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi. Faktanya, 9 wilayah di timur Jawa Timur ini mempunyai segalanya untuk bangkit lebih cepat dari pandemi. Pantai indah, gunung membentang, lautan,
dan hutan luas, serta tanah subur adalah anugerah kekayaan alam dari Tuhan Yang Maha Esa di wilayah ini. Ekonomi kreatif bertumbuh dan destinasi wisata kelas 1 ada di sini. Belum lagi geliat UMKM dan daya beli tinggi. Ditambah kekuatan budaya, pusat-pusat pendidikan, pondok pesantren, dan ketersediaan sumber daya manusia andal. Dengan luas wilayah 17.780 km persegi atau lebih sepertiga dari wilayah Jawa Timur dan jumlah penduduk 10 juta lebih atau seperempat jumlah penduduk Jawa Timur, 9 wilayah di timur Jawa Timur mempunyai potensi besar untuk kebangkitan ekonomi Jawa Timur bahkan nasional. Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Kawah Ijen Geopark, Merak Baluran, wisata religi Pasuruan dan Probolinggo, kebangkitan desa wisata berbasis komunitas, dan kembali bergulirnya event-event internasional sekelas Jember Fashion Carnival menjadikan bukti kini kita telah bangkit dari pandemi. Karena potensi yang begitu besar di wilayah timur Jawa Timur membuat Tribun Network mendirikan portal berita ke-67 di wilayah ini. Bertepatan dengan hari jadi ke-33 Harian Surya yang merupakan bagian dari Tribun Jatim Network, portal bernama tribunjatimtimur.com ingin memberi sumbangsi kepada warga dan pemerintah mencapai tujuan bersama, yakni masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan modern. Tribunjatimtimur.com bertekad menyuarakan aspirasi warga dan pemerintah daerah di wilayah ini ke kancah nasional bahkan dunia. Tribunjatimtimur.com ingin ikut mengawal pemanfaatan potensi dan sumber daya yang begitu melimpah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, fairness, dan bersifat membangun. Untuk itu, Tribun Jatim Timur dan Harian Surya memohon doa restu, dukungan, dan kerjasama yang erat dengan semua pihak di wilayah ini. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian mulai hari ini kita meluncurkan Tribun Jatim Network dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengaksesnya. Acara ini sudah langsung muncul di Tribun Jatim Timur Network. Dan kami ucapkan terima kasih, saya dapat bisikan Mbak dari panitia bahwa ibu-ibu ada acara lain. Mungkin Bu, terima kasih banyak telah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga Ibu selalu dalam kondisi sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita saksinya video greeting berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 untuk Harian Surya, sekaligus peluncuran tribunjatimtimur.com. Saya berharap pada momen ulang tahun serta peluncuran portal berita ke-6 ini tidak hanya memperkuat posisi Tribun Jatim Network secara bisnis, lebih dari itu, ulang tahun ke-33 Harian Surya dan hadirnya tribunjatimtimur.com harus mengedukasi masyarakat melalui berita-berita yang akurat dan telah terkonfirmasi serta terverifikasi dengan baik, sehingga prinsip cover both side bisa dijalankan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Harian Surya dan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya. Dan selamat juga atas peluncuran
tribunjatimtimur.com. Portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur Jawa Timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir belakangan ini. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Mia Amiati SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyampaikan selamat dan sukses kepada Harian Surya yang telah memasuki usia 33 tahun dan Tribun Jatim Network yang meluncurkan portal berita ke-6 bernama tribunjatimtimur.com. Semoga Tribun Jatim Network dapat ikut menggerakkan masyarakat Jawa Timur untuk pulih dari dampak pandemi, khususnya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman dan kebinekaan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kita perlu terus merawat kebinekaan tersebut dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Krisdayanti, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat dan sukses kepada Tribun Network Kompas Gramedia yang telah hadir di 34 provinsi di Indonesia. tribunjatimtimur.com. Semoga Tribun Network dapat ikut serta menjaga persatuan Indonesia melalui konten-kontennya. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Arswiti Bibina, 33 tahun sudah Harian Surya mendampingi, menemani, memberikan informasi, memberikan ilmu kepada masyarakat Indonesia. Selamat dan juga selamat untuk peluncuran tribunjatimtimur.com. Insya Allah dengan di launchingnya tribunjatimtimur.com ini tentunya salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mencari ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat menjadi terdepan. Sukses dan selamat. Saya Putih Guntur Soekarno mengucapkan selamat dan sukses kepada Tribun Network Kompas Gramedia yang telah hadir secara penuh di 34 provinsi di Indonesia. Dengan peluncuran tribunjatimtimur.com, semoga Tribun Network dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busrul Iman, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK, mengucapkan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya dan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com, portal berita ke-6 Tribun Jatim Network. Semoga Tribun Jatim Network dapat ikut menggerakkan masyarakat Jatim untuk pulih dari dampak pandemi. Kini saatnya kita mulai bergerak untuk lebih gencar melakukan pemulihan ekonomi. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahudin Amin sebagai EVP dan CAO Paragon Corp menyampaikan selamat hari jadi ke-33 Harian Surya. Saya juga menyampaikan selamat atas peluncuran tribunjatimtimur.com. Saya berharap Harian Surya dan tribunjatimtimur.com bisa menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di wilayah timur setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Pandemi sudah melandai. Perekonomian sudah mulai menggeliat. Saatnya kita memulihkan ekonomi dan bahkan menjadi lebih baik. Be better, be stronger.
Saya Natalia Ardianto, saya co-founder dan CEO dari Lifepack.id, menyampaikan selamat dan sukses kepada Harian Surya yang telah memasuki usia 33 tahun. Dan Tribun Jatim Network yang meluncurkan portal berita ke-6 bernama tribunjatimtimur.com. Semoga Tribun Jatim Network menjadi mercusuar, sumber terang bagi masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Timur. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Muhammad Ito Syauki, Ketua DPRD Kabupaten Jember, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 Harian Surya, dan juga saya mengucapkan selamat atas peluncuran portal baru tribunjatimtimur.com. Mudah-mudahan Surya senantiasa diberi kejayaan di depan dalam memberitakan dan menyampaikan informasi publik yang berkualitas. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Boleh tepuk tangan untuk Tribun Network yang sudah melaunchingkan Tribun Jatim Timur.com. Luar biasa. Dari tadi, dari awal greeting sampai yang akhir, saya selalu mendengarkan kata-kata mata lokal menjangkau Indonesia. Baik. Pak Feby sebenarnya yang paling tahu ini maksud dari atau makna dari mata lokal menjangkau Indonesia, Pak Feby. Ya, itu tadi yang dijelaskan Pak CEO Pak Dahlan Dahi, kita ingin mengangkat potensi dan kearifan lokal dari Jember, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso untuk tampil di panggung nasional. Berarti yang dikhususkan dari wilayah Betul. Jawa Timur, wilayah timur Jawa Timur, tapi nanti bisa seluruh nasional begitu. Betul ya Pak Feby ya. Betul sekali. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Tribun Jatimtimur.com. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan segera mendengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bakorwil Jember, Bapak Imam Hidayat S. Esos MM. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Ibu Gubernur Jawa Timur. Sedianya beliau akan hadir, namun karena ada kegiatan yang lain, akhirnya kami diminta untuk mewakili dan membacakan sambutan pada kesempatan hari ini. Dan semoga ini tidak mengurangi hikmah acara ini, dan izinkan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Airlangga Hartarto. Yang kami hormati Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Yang kami hormati Menteri PAN RB Bapak Dr. Insinyur Abdullah Azwar Anas. Ibu Bupati Banyuwangi, Bapak Bupati Jember Pak Endi, Bapak Bupati Lumajang yang hadir secara online, Bapak PLT Bupati Probolinggo atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kiai Haji Mujib Imron, Bapak Bupati Situbondo atau yang mewakili, Bapak Bupati Bondowoso, Bapak Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Probolinggo, CEO Tribun Network Pak Dahlan Dahi, kemudian GM PLN UID Jawa Timur Pak Lasiran,
Rektor UNED Jember, Komut Finet, Bapak Divi Ahmad Johansyah, dan seluruh hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nantikan syafaatnya di akhir-akhir. Pada kesempatan yang baik ini, saya hendak mengajak kita semua, terutama seluruh warga Jawa Timur, saatnya mengembangkan kembali daya inisiatif, daya kolaborasi, dan inovasi agar dapat bertahan dan meneguhkan posisi kita sebagai bangsa yang berdaulat dalam taman sari pergaulannya bangsa-bangsa di seluruh dunia. 3 karakter sakti, yaitu karakter pembentuk daya cipta, yakni inovasi, kolaborasi, dan inisiatif. 3 karakter sakti ini yang menjadi prasyarat kita untuk siap di tengah era digital informasi dalam tantangan dunia yang terus-menerus semakin besar, yakni inovasi, kreativitas, dan inisiatif. Selanjutnya saya pendekkan sebagai karakter IKI, kepanjangan dari inisiatif, kolaborasi, dan inovasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa karakter IKI yang saya sebutkan perlu saya kedepankan kembali, mengingat kita saat ini menghadapi zaman dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah dan sifatnya mendunia. Setelah kita baru saja recovery dari tantangan dunia, yakni gelombang pandemi COVID-19, kita saat ini menghadapi ancaman baru, ancaman resesi dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Bahkan sangat mungkin apabila kemelut perang ini usai, kita harus pula menjawab tantangan baru lainnya di masa yang akan datang, yakni climate change atau perubahan iklim, yang membutuhkan transformasi besar dalam bidang energi yang terbarukan atau renewable energy. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, Jawa Timur memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, di mana menyumbang perekonomian sebesar 25,51 atau terbesar kedua di Pulau Jawa. Sementara itu, daerah di wilayah timur Jawa Timur juga memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Jawa Timur dengan total kontribusi daerah sebesar 18,33%. Pertumbuhan ekonomi di wilayah timur tersebut rata-rata mencapai di atas 3%. Kondisi ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,58% year on year, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Menpan RB, dan dari 5,58% ini tumbuh 2,5% secara quarter to quarter, atau lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang mencapai 1,81. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi Jawa Timur sudah berada di posisi sebagaimana kondisi sebelum adanya pandemi yang lebih tinggi dibandingkan nasional. Untuk investasi, realisasi investasi Jawa Timur bulan Januari sampai September tahun 2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan, yakni mencatat sebesar 79,5 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 50,8% year on year, sekaligus melebihi pertumbuhan investasi nasional sebesar 35,3%. Provinsi Jawa Timur terus bergerak untuk memastikan kesetaraan sosial ekonomi, kesetaraan yang dibangun melalui inisiatif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan. Dengan diterbitkannya peraturan Presiden Perpres nomor 80 tahun 2019
tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan merupakan modal besar untuk membuat masyarakat di Provinsi Jawa Timur semakin sejahtera. Perpres ini pada hakikatnya merupakan kegiatan pembangunan yang menyasar seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk di dalamnya wilayah timur yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Sebagai informasi, untuk kawasan timur saja ada sekitar 24 proyek dengan nilai 36,426 triliun. Dan saat ini yang sudah terrealisasi sebesar 14,5 triliun. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan BPS selama periode Maret 2021 sampai Maret 2022, Provinsi Jawa Timur dengan penurunan kemiskinan sebanyak 391.400 jiwa. Ini adalah capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi seluruh Indonesia dan ini patut kita apresiasi. Tidak hanya turun signifikan, tetapi Jawa Timur terus mendampingi program-program pengentasan kemiskinan ini dengan program-program untuk meningkatkan status kemandirian desa. Dan ini terbukti tercapai untuk tahun 2021 sebesar 697 desa mandiri menjadi 1.490 desa mandiri di tahun 2022 atau meningkat 113,77%. Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional. Dengan meningkatnya status desa menjadi mandiri, kita terus berharap akan menjadi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di pedesaan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terus dilakukan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran maupun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Untuk membantu penduduk lanjut usia dari keluarga miskin, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dalam bentuk program Keluarga Harapan Plus atau PKH Plus kepada 50.000 KPM dengan bantuan uang sebesar 2 juta rupiah per tahun yang diberikan setiap triwulan sebesar 500.000. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya memberdayakan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan usaha perempuan atau Jatim Puspa. Capaian sampai dengan tahun 2021 sejumlah 13.179 KPM. Sedangkan pada tahun 2022 sasarannya 6.014 KPM di 29 kabupaten dan kota. Bantuan yang diberikan sebesar 2,5 juta per KPM dalam bentuk usaha ekonomi produktif. Dalam upaya mendorong kelembagaan ekonomi desa, pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2021 telah memberikan bantuan permodalan kepada 300 BUM desa, sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 201 BUM desa. Adapun bantuan yang diberikan sebesar 75 juta per BUM desa. Di samping berbagai program kemiskinan tersebut, masih banyak lagi program-program penanggulan kemiskinan lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk mencapai hal tersebut. Dan yang terpenting adalah bahwa capaian kinerja Jawa Timur adalah capaian kinerja agregat. Artinya adalah capaian dari seluruh stakeholder, terutama kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang seiring berjalan dengan program Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ini menjadikan optimisme bahwa perekonomian Jawa Timur dan
daerah di wilayah Jawa Timur, di wilayah timur khususnya, akan terus bangkit dan tumbuh impresi ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi semua pengabdian dan dharma bakti kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditandatangani. Demikian saya telah bacakan sambutan Ibu Gubernur, sehingga ini dapat menjadikan suatu base untuk mengembangkan ekonomi ke depan, khususnya di wilayah timur Jawa Timur. Kalau tadi disampaikan matahari selalu terbit dari timur, maka tidak hanya terbit tapi bagaimana menyinari dan memberikan inspirasi semuanya kepada kabupaten kota yang lain di Jawa Timur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kepala Bakorwil Jember Bapak Imam Hidayat yang sudah mewakili Gubernur Jawa Timur untuk bisa memberikan sambutan pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menuju ke rangkaian acara sore hari ini selanjutnya, kita akan kembali menyaksikan video greeting dari beberapa tokoh nasional. Selamat menyaksikan. Saya Abdullah Subharanas, Menpan RB Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 Harian Surya. Semoga Harian Surya terus menginspirasi dan terus mampu menyesuaikan di tengah derasnya digitalisasi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat terbit tribunjatimtimur.com. Semoga akan mampu memberikan inspirasi dan perubahan bagi pembangunan daerah dan juga nasional. Mudah-mudahan Surya dan Tribun Jatim akan terus mampu berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Saya senang dengan terbitnya ini, dengan demikian akan semakin banyak wadah komunikasi dan mendorong proses pembangunan dan pelayanan birokrasi dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan akan semakin mampu terus lebih bagus dengan didorong oleh Surya dan tribunjatimtimur.com ini. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada tribunjatimtimur.com. Semoga terus menginspirasi untuk masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Saya Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Malang Raya, Jawa Timur. Dalam kesempatan yang baik dan berharga ini, saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan talkshow yang mengambil tema pemulihan ekonomi di kawasan timur Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Tribun Jatim Network. Acara ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Harian Surya dan dalam rangka launching kanal baru tribunjatimtimur.com. Semoga dengan penyelenggaraan keseluruhan acara ini akan semakin menempatkan lembaga-lembaga media massa sebagai lembaga yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan termasuk di dalamnya ikut mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Jawa Timur bagian timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kita berkat, memberikan kita hidayah dan juga tuntunannya agar kita terus dapat mengabdi demi kemajuan bangsa, negara dan daerah kita bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses
buat Tribun Network Kompas Gramedia yang telah hadir di 34 provinsi di Indonesia melalui kanal tribunjatimtimur.com. Saya berharap semoga dapat turut merawat kebinekaan dalam konten-konten maupun pemberitaannya menuju Indonesia yang kuat bersatu. Saya berharap Tribun terus menghadirkan berita-berita yang akurat, bukan menyebar hoax, apalagi adu domba. Lawan adu domba dengan berita-berita yang faktual dan mencerdaskan. Sukses selalu untuk Tribun Network, khususnya tribunjatimtimur.com. Semoga selalu dicintai dan diharapkan mengisi kerinduan masyarakat akan berita yang membanggakan. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Secara overall saya melihat perkembangan harian Surya mantap sekali dan kemudian bisa meraih public opini di Kota Surabaya, bahkan di dalam cakupan yang lebih luas di dalam skala nasional. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk harian Surya yang ke-33. Semoga harian Surya semakin jaya, semakin berkibar dan semakin kreatif serta melekat di hati warga masyarakat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tribunjatimtimur.com. Luar biasa. Seperti informasi yang kita sampaikan dari awal bahwa hari ini selain launching tribunjatimtimur.com, juga ada hybrid talk show tentang akselerasi pemulihan perekonomian di wilayah kawasan timur. Betul ya Pak Febi ya? Betul sekali. Dan seluruh rangkaian talk show pada sore hari ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada rekan saya yang terhormat Bapak Febi, News Director Tribun Network, yang akan mendampingi Anda semuanya dan juga memandu acara talk show pada sore hari ini. Tapi sebelum Pak Febi memulai acara talk show, kita akan menyaksikan video berikut ini. Dari bagian timur Jawa Timur, inilah launching tribunjatimtimur.com dan talkshow nasional akselerasi pemulihan ekonomi di kawasan timur Jawa Timur. Talkshow ini akan dipandu langsung Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahendra Putra. Narasumber kita hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Haji Emil Elistianto Dardak Debus MSc. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani. Bupati Bondowoso, Kiai Haji Salwa Arifin. Bupati Jember, Hendy Siswanto. Bupati Pasuruan, Haji Muhammad Irsyad Yusuf. PLT Bupati Probolinggo, Dr. Andes Timbul Prihanjoko. Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf. Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman. Komisaris Utama PT Finnet Indonesia, Divi Johansyah. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Lasiran. Rektor Universitas Jember, Dr. Insinyur Iwan Taruna, Magister Engineering IPM. Perintis Durian Garden Banyuwangi, Syifa Dila Karisma.
kita akan menjadi saksi lahirnya portal ke-67 jaringan Tribun Network Kompas Gramedia yang bernama tribunjatimtimur.com. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memulai talkshow ini saya memulai dari Pak Hendy dulu nih. Pak Hendy, terima kasih atas kehadirannya. Pak Hendy mohon izin mic-nya Pak Hendy. Nah, Pak Hendy bisa cerita dong, bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ingin supaya ekonomi di wilayah Jember tetap bagus, Pak. Bapak kemarin sudah cerita, selain Bupati, Bapak juga marketer, tukang endorse UKM di Jember. Boleh Bapak cerita, silakan Pak Hendy. Terima kasih. Yang pertama ucapkan selamat dulu di launching tribunjatimtimur.com. Ya. Mudah-mudahan tribunjatimtimur.com semakin berjaya. Terima kasih Pak. Dan bermanfaat pada orang banyak, masyarakat semuanya. Jadi kalau kita nyampaikan ini ceritanya, kalau ditanya tentang Mas Baby seperti itu, bagaimana kita men-treatment Jember, tentunya setiap kepala daerah ini mempunyai gaya sendiri-sendiri. Gaya sendiri. Dan harus melihat ya di awalnya dulu, di hulunya dulu kayak apa nih. Tadi Mbak Ibu tadi nyampaikan tentang masuknya sama dengan saya, sama-sama di kondisi COVID. Jadi Februari tanggal 26, 2021 kami dilantik dan efektif kerja tanggal 3 Maret kami efektif mulai kerja. Tapi jadi kerja sudah dikena COVID? Sudah COVID. Ya. Cuman bedanya kalau Banyuwangi saat itu kan regenerasinya Mas Arswaranas ya, Pak Menteri sudah bagus. Tapi di Jember, treatmentnya beda. Pada saat itu kami masih belum punya APBD ya. Jadi APBD satu-satunya kabupaten se-Indonesia, baru Jember saja yang tidak punya APBD. Ya. Bupatinya ada, tapi APBD-nya nggak ada. Gara-gara nggak rukun ya Pak. Karena nggak rukun ya. Ya itu deh, kalau gitu macam-macam lah. Tapi itu asik ya, asik. Ya. Jadi artinya itu. Tadi disampaikan oleh Pak Dahlan, ya, Pak Dahlan Dahi, benar itu. Apa yang membedakan dari karakter tadi itu betul sekali. Dan di dalamnya karakter tuh kalau kita terjemahkan detailnya bermacam-macam. Ya. Dari karakter mendapatkan hasil seperti apa. Nah di situ Jember, Banyuwangi dan teman-teman lain berbeda. Nah saya begitu masuk, saya lihat potensi Jember ini kaya raya, sangat kaya raya. Se-Jawa Timur ini nomor 3 paling kaya menurut saya, karena jumlah penduduknya kami 2,6 juta Pak. Gitu Pak, ini luar biasa dan perguruan tinggi kami paling banyak dari semuanya. Iya, betul. Setelah Malang, Surabaya, Malang baru Jember. Nah saya begitu kami masuk, yang kami harus melakukan akselerasi seperti judul talkshow Bapak, itu yang saya lakukan. Ya. Akselerasi apa yang kira-kira yang langsung didapat manfaat, dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Nah saya lihat jalan Pak, dan kebetulan Alhamdulillah di Jember tuh jalan yang rusak itu ada 1.900 km. Jalan rusak Alhamdulillah. Alhamdulillah 1.000, itu barokah buat saya. Iya. Tapi seandainya bagus semua nggak ada kerjaan saya. Iya, gitu, iya. Ya, mungkin kerjaannya yang lain gitu ya. Makanya saya melihat treatmentnya beda. Saya mau mengakselerasi untuk pemulihan ekonomi di sisi mana dulu nih? Melihat saya ditempatkan di mana. Nah begitu, diagnosisnya seperti apa kan begitu kan kata dokter ya. Saya perbaiki jalan, saya speed dengan akselerasi, saya bisa mengerjakan selama waktu 8 bulan, 1.200 km saya kerjakan selesai. 1.200 itu untuk membuat jalan. Membuat jalan. Seluruh 1.200 km selesai dalam waktu 8 bulan saja. 8 bulan ya. Nah ini asik ini asik. Ya. Nah begitu itu selesai tentunya, dan kenapa jalan itu kami selesai kerjakan, di samping rusak, jalan merupakan urat nadi. Betul. Urat nadi ekonomi kita. Ya. Ekonomi apapun kalau jalannya rusak, gak jalan. Ilmu kayak apapun kalau nggak ada penghubungnya, manusia apapun kalau ototnya putus-putus juga gak hidup Pak, ya kan? Dan jadi kalau ini sama, prinsipnya sama saja. Setelah itu kami penerangan Pak, kami pasang penerangan semua di Jember, seluruh Kabupaten Jember penerangannya udah terang beneran sudah. Jadi dialiri listrik semua? Dialiri semuanya, semua dan ada lampu, lighting-lightingnya sudah ada semua. Ada 30.000 lampu kami pasang. Tujuannya apa? Ekonomi lagi. Ini kelihatannya kerja infrastruktur, padahal di dalamnya terkandung maksud ekonomi bergerak gara-gara jalan dan lampu. Ya. Yang ketiga, 2,6 juta tadi mau diapakan ini orang ini? Kan harus makan semua Pak. Ya. Prinsipnya kan kita jadi bupati kan harus kasih makan orang nih. Ya. Orang ini jangan sampai kelaparan. Ya. Atasnya kelaparan ke miskin. Jangan sampai miskinnya gitu Pak. Gitu. Dan ini kami lakukan, apa yang kami lakukan? Kondisi COVID tidak bisa ngapa-apa kita. Begitu kita keluar COVID di bulan April 2022,
bulan April 22 itu se-Jawa Timur level 1. Ya. Level 1. Pertama kali yang kami buka pasar rakyat ya di alun-alun kami, Pak. Ya. Kenapa? Nekat. 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 Kenapa? Nggak punya duit. Ya. Perlu makan kami. Ya. Kami perlu makan. Kami kumpulkan rakyat di situ sekitar ada 10.000 orang di alun-alun. Dan itu di tengah bulan suci Ramadan. Karena dia ada event Ramadan, kami adakan kumpulkan UMKM, kami pesta rakyat di sana, terjadi transaksi. Setelah itulah muncul kita ide-ide baru bahwa dengan kekuatan ekonomi kerakyatan kami kumpulkan massa dan kami tarik duitnya masyarakat di Jember ini, kita putar duit di Jember ini, ya dengan acara-acara terus ada event-event besar. Dengan kita rangkai dengan UMKM yang kita miliki, kita beli sendiri, alhamdulillah. Kemarin kami dapat reward Pak, termasuk kabupaten terbaik bisa menekan inflasi. Iya, mantap. Pak, bisa cerita Pak. Tadi saya sebut di depan, Bapak menyediakan diri sebagai endorsement, sebagai orang yang marketing dari UKM di Jember. Saya lihat produk-produk di Jember kan banyak Pak. Bapak bisa cerita ini, idenya bagaimana Bapak jadi marketernya UKM? Pak Sebi, saya ini nggak terlalu berpikir bermacam-macam. Ya. Saya harus bisa mengikuti, mengekor apa yang sudah jadi. Ya. Kenapa? Start larinya sudah nggak sama. Ya. Mulai startnya itu kami nggak sama dengan yang lain. Sedangkan bebannya berat. Jadi yang saya lakukan itu seperti kami harus mengendos diri. Yang siapa yang harus diendos? Saya sendiri saja. Ya. Karena namanya sudah bupati. Ya. Ya, bupati kan di kabupaten kan cuma satu Pak. Ya. Kalau rektor banyak, kalau Pak Ya. rektor gitu ya. Ya kan gitu. Pak bupati cuma satu Pak. Jadi kalau jual diri itu lebih mudah. Ya. Jual diri lebih mudah. Satu. Yang kedua Pak, kami punya JFC Jember Vision Carnaval. Itu bertaraf internasional. Ya. Kegiatan mereka saya tumpangin di belakangnya. Dengan apa? Dengan menitipkan semua produk-produk UMKM kami. Ya. Kami punya perguruan tinggi 16 perguruan tinggi. 16 Pak. Kami ikuti di belakangnya perguruan tinggi yang itu Pak. Apa yang saya berpikir, kami mempunyai lahan yang namanya Kabupaten Jember itu Mas Febi. Ini tidak beda jauh dengan kami mempunyai etalase. Ya. Etalase kami punya pesantren yang jumlahnya 1.100 pesantren. Loh ini kan kekayaan Pak. Ya. Kami punya lahan terbesar ketiga se-Indonesia untuk produk pangan padi kami. Ya. Ya, lahan untuk pertanian kami yang berkelanjutan ada yang terbesar ketiga Pak. Dan ini harus kami pertahankan lahan ini. Kami punya perguruan tinggi yang puluhan ribu mahasiswa yang dari situ. Apa yang harus kami lakukan di sana? Ya. Nah, kami ada sana Pak. Ya. Itu salah satunya Pak. Nah, Pak sekarang satu di antara yang khas dari kota dan Kabupaten Jember maksud saya adalah tembakau dan kopi. Benar nggak Pak itu? Betul sekali Pak. Apa hebatnya kopi dari Jember itu? Kalau tembakau nggak usah ngomong lagi ya. Ya. Mungkin itu kelas dunia kami. Kelas dunia betul. Ya, yang namanya tembakau Naus itu pertama kali dunia itu ada di Jember. Ya. Dan itu tahun 80. Ya. 80 dan itu sudah kita sudah oke lah, udah lewat itu. Kalau tentang kopi Pak, kami ini Robusta. Robusta Jember ini mungkin sekalian saya promokan ke teman-teman nih. Nanti tolong ambil robusta di luar Jember ya. Ya, nanti saya kasih robusta kami dari Jember. Itu tanpa gula Pak. Itu kalau diminum Pak. Ya. Tapi jangan banyak bicara dulu. Diam dulu 2-3 detik. Diam dulu. Itu keluar gulanya Pak. Luar biasa. Dan ini keluar sugarnya. Benar ini Pak. Ya. Dan ini yang membedakan dan ini sudah saya trial, saya uji coba di Puslit Kopi dan Koka di Jember. Ya. Tempat penelitian kopi dan koka. Saat itu ada teman-teman dari Amerika, dari USA sedang belajar. Sama kasih ini. Robusta kami. Coba dirasakan tapi Bapak diem dulu supaya lidahnya nempel dengan cetaknya itu Pak. Iya. Ya, kalau dia bicara nggak ada tempel rasa hilang gitu. Iya. Tapi jangan makan kue dulu Pak. Jangan makan kue dulu Mas Febi. Ya. Itu begitu minum, iya keluar dari ini. Nah, Bapak kalau minum kopi jangan pakai gula. Kalau minum pakai gula tuh minum sama dengan kecap bilang gitu. Sudah, minum kopi tanpa gula dan itu bisa dirasakan kopi Jember itu. Wah, mantap. Kita nikmati bersama kopi Robusta dari Jember. Dan telah bergabung dengan kita Pak Wakil Gubernur Pak Semil. Selamat sore. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mas Febi. Iya, terima kasih Mas Emil sudah bersama-sama dengan kita. Mas Emil, saya minta pendapat dari Mas Emil mengenai potensi dan
apa hebatnya wilayah timur Jawa Timur yang sebelumnya atau selama ini kita kenal sebagai daerah tapal kuda? Pasti Mas Emil hafal dong hal-hal positif mengenai wilayah timur Jawa Timur. Silakan Mas Emil. Ya, ini menarik, kita definisi tapal kuda tuh ada yang bilang start dari Pasuruan, ada yang bilang start dari Probolinggo, ya, sampai ke ujung Banyuwangi, kemudian dari Lumajang sampai semua itu saya rasa intinya membentang dari sisi timur Gunung Bromo sampai ke Ijen. Nah, ini di Apit 2 ini, dan di tengah-tengahnya itu ada apa istilahnya disebut Argopuro. Nah, ini memang potensinya ini berkaitan erat juga dengan akses infrastruktur yang tersedia saat ini. Nah, saat ini tol yang sedang dikembangkan dari Pasuruan ke Probolinggo itu akan dibangun sampai ke Besuki. Ya. Nah, kita tahu dari Besuki itu sudah bisa ke selatan ketemu Bondowoso, dan dari Bondowoso ke Jember dekat. Jadi Jember punya alternatif nih. Kalau lewat Lumajang, Kelaka yang agak macet, atau bagi mereka yang sudah di Jember bisa milih justru muter dikit lewat Bondowoso langsung masuk tol. Nah, akses ini dibangun sampai ke Besuki dulu, nggak langsung Banyuwangi karena keterbatasan kapasitas pembiayaan dari perusahaan-perusahaan infrastruktur, salah satu Jasa Marga tadi. Tapi saya yakin bahwa terbangunnya tol sampai ke Besuki ini akan benar-benar menjadi katalis yang luar biasa untuk mengakses Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Jadi ada alternatif tambahan selain yang selama ini exit di Leces terus harus ke selatan. Nah, di selatan juga dari Leces ke arah Kelakah itu juga sebenarnya kan sekarang pelebaran jalan. Nah, kami terakhir cek itu masih sisa beberapa kilometer, itu sedang ada upaya untuk mengikut sertakan pelebaran Jalan Nasional Probolinggo Lumajang ini melalui pembiayaan dari Bank Dunia. Sehingga harapannya jalan itu sekarang bisa masing-masing 2 lajur. Apalagi truk-truk ini kan kadang-kadang muatan besar itu dia akan lambat ya, jalan itu juga agak sedikit elevasinya naik, sehingga mobil bisa nyalip dari samping. Jadi infrastruktur ini menjadi sangat penting untuk wilayah tapal kuda. Potensi apa yang akan dibuka? Tadi Pak Bupati Jember sudah menyampaikan potensi luar biasa dari tembakau, dari kopi, Pak, yang ada kopi. di Jember. Ya, kopinya juga. Saya pernah pergi ke daerah di perbatasan antara Gumitir dan Jember itu ke atas. Robustanya oke, arabikanya juga bisa tuh di ketinggian-ketinggian atas. Robusta maupun arabikanya dahsyat. Ya, dan tembakaunya apalagi itu ya, tadi katanya tembakau the city of cigar itu sudah di. Tapi juga yang menarik, saya dengar programnya Pak Bupati Jember itu dealing dengan Bupati Blitar jualan jagung. Karena di sana dibutuhkan jagung. Jadi sebenarnya potensi agronya ini sangat besar di kawasan tapal kuda. Nah, saya juga punya obsesi ini, terus terang masih obsesi, tapi ini obsesi dari lama. Pelabuhan di Banyuwangi ya, di Tanjungwangi ini ada 2. Satu waktu saya masih Bupati Trenggalek bareng Pak Anas, Bupati Banyuwangi, kita juga bareng dengan Bupati Kulon Progo, dengan Bupati di Sukabumi, itu kita menandatangani kesepakatan pelayaran selatan. Nah, saat itu kemudian tahun 2018 saya ikut peresmian dari Cilacap mengirimkan barang semen langsung ke Banyuwangi. Kemudian 2019 pelayaran perintis itu mengantarkan semen untuk membantu rekonstruksi pasca gempa di Lombok. Nah, harapan kita sebenarnya Banyuwangi ini juga bisa menjadi hub untuk pelayaran selatan-selatan. Saat ini untuk pengiriman barang sudah bisa dari Banyuwangi ke Lembar, sudah membypass pengiriman yang dari Bali, sehingga ada hubungan dagang langsung dari Banyuwangi ke Lembar, itu yang sudah mulai rame. Nah, harapannya juga konektivitas Mataraman, selatan-selatan di Jawa Timur, ini bisa dibangun dari Banyuwangi ke arah Prigi yang ada di Trenggalek. Ya, dan juga sebenarnya Banyuwangi ini juga bisa menjadi pelabuhan yang terkoneksi ke Fremantle yang ada di Western Australia atau Australia Barat di Perth. Nah, jadi kita berharap ada konektivitas strategis di Jangkar, ya, Situbondo ini juga menjadi konektor utama untuk melayani kawasan kepulauan Madura. Jadi misalnya ke Raas dan ke pulau-pulau di Sumeneb ya, itu sangat strategis disambungkannya dari Jangkar. Begitu pula dari Probolinggo, ini penyeberangan ke arah pesisir selatan Madura, ini juga sangat potensial dan bahkan sudah berlangsung, walaupun tentunya muatannya
baik penumpang maupun barang masih perlu didorong terus. Jadi kami bicara dari infrastruktur tadi, baik laut, baik itu darat, ini ada program besar yang sudah mulai menunjukkan tajinya ya, sudah mulai menunjukkan arahnya dan nyambung dengan potensi-potensi yang ada di kawasan tapal kuda. Nah pertanyaannya sekarang tadi makanya, terus mau dibawa kemana tapal kuda? Jadi saya ingin mengapresiasi betul Tribun Network bikin Tribun Jatim Timur ya istilahnya. Jadi Jawa Timur kuadrat ini namanya, karena Timur Jawa Timur ya. Tetapi bahwa memang di tapal kuda ini Jember ini juga punya posisi yang cukup strategis karena di sana ada kantor Bank Indonesia, ada UNEX. Tapi kita juga melihat geliat-geliat yang luar biasa dari daerah-daerah seperti Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo ini yang memang harus kita bisa padukan. Jadi kita melihat konektivitas intra tapal kuda, ya intra tapal kuda ini akan diwarnai oleh satu PR kita contoh yang masih jadi tugas. Gumitir itu kan selalu longsor, masalah ya. Nah makanya memang kita berharap juga di dalam Perpres 80 tahun 2019 JLS ini harus nyambung panselanya dari mulai Tempe sampai ke arah Jember lewat kawasan itu ya, kemudian ketemu Glenmore selatannya Banyuwangi menjadi alternatif dari Gumitir itu. Jadi intra tapal kuda tadi Probolinggo Lumajang dilebarkan sudah jalan. Kemudian ada program World Bank ingin dituntaskan. Kemudian tadi tinggal pertanyaan bagaimana dengan konektivitas Jember, Bondowoso, Situbondo? Nah ini yang mungkin belum ada specific plan. Sedangkan untuk Jember ke arah Banyuwangi harus ada penanganan baik di Gumitir maupun JLS tadi dari mulai Banyuwangi, Jember hingga ke Lumajang. Dan Lumajang ke arah Dampit yang mana sekarang kan tertutup Semeru dan longsor lagi kemarin. Maka jalur alternatif yang melalui pesisir ini perlu dikembangkan. Intra tapal kuda harus berkembang dan antara tapal kuda ke eksternal harus dikembangkan. Salah satunya tadi adalah tol Probolinggo ke Besuki, kemudian penguatan Pelabuhan Jangkar, Tanjung Wangi, dan juga Pelabuhan Probolinggo. Iya, terima kasih luar biasa penjelasan yang potensi di wilayah Timur Jawa Timur. Pak Gub, terima kasih atas kehadirannya dan pencerahannya. Moga-moga wilayah Timur Jawa Timur akan menjadi kawasan strategis di Jawa Timur. Terima kasih Pak Wagub. Sukses Tribun Jatim Timur. Terima kasih. Dan Harian Surya. Ayo, terima kasih. Ini tadi nyambung dengan Pak Hendi ini tadi. Tentu geliat ekonomi Pak Hendi. Pak Hendi tadi kan bilang bahwa satu di antara ukurannya adalah listrik, betul Pak ya? Mana-mana. Dan PLN kerjasama dengan TLN tentu itu sesuatu yang niscaya. Bagaimana menyediakan energi di wilayah Jember Pak? PLN untuk di Jember ini masih punya stok 50% dari power yang ada di situ. Oke. Justru itu kami di Jember ini salah satunya kita berharap kami berkolaborasi benar dengan PLN, ya. Membantu bagaimana kalau ada investor masuk, kita yakinkan bahwa kalau cukup Pak ya, listriknya sangat aja. Sangat cukup. Dan apalagi sekarang ya dengan seluruh lampu yang kami pasang yang baru, ada 30.000 titik yang baru. Kami rubah dengan LED Pak. Oh, supaya lebih hemat. Ya, lebih hemat lagi. Masuk LED lagi lebih semua. terang tapi lebih hemat ya. Ya, lebih hemat lagi. Dan PLN tergaranti betul sekarang ini. Ini kan lagi cuaca lagi gak bagus nih. Ya. Banyak pohon-pohon tumbang, listrik udah padam. Gak seberapa lama, gak sampai 1 jam udah PLN udah datang lagi. Keren gitu. Baik, luar biasa. Cuman yang satu ini Pak, mumpung ada Pak Direktur PLN nih. Ini PLN kan menyiapkan motor listrik ya. Kemahalan harganya. Oh. Kemahalan. Siapa yang mau beli 30 juta? Jadi mahal-mahal. Kemahalan Pak ya? Kemahalan. Gitu. Dan kami Jember siap untuk mempromosikan itu dan Pemkab Jember siap untuk itu. Tapi jangan mahal-mahal harganya. Iya. Gitu. Pak ini betul ditanggapi nih Pak Lasiran. Pak Lasiran Mas Lasiran. Pak Lasiran. Nah ini perlu ditanggapi Pak. Jadi masukan dari PLN, ya tadi sudah terima kasih pada PLN. Ekonomi meningkat, ya kan, bergerak karena ada listrik. Tapi ada masukan dari Pak Bupati, Pak. Iya, Pak Lasiran dijelaskan kan. Ini peran PLN dalam mendorong ekonomi ini luar biasa. Kalau nggak ada listrik, kita nggak bisa apa-apa. Silakan Pak Lasiran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama saya ucapkan selamat dulu atas launching Tribun Jatimtimur.com. Iya.
Kalau kita bicara sektor keterlistrikan, ya. Jadi kalau kita berkaca ke pandemi kemarin, Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonomi sudah cukup tumbuh. Ya. Itu bisa dilihat dari pertumbuhan pemakaian energi listrik. Jadi tercermin dari pemakaian listriknya. Pemakaian tenaga listrik Jawa Timur sampai dengan Oktober hari ini sudah tumbuh sekitar 4-5% Ya. pertumbuhan listrik dibandingkan tahun lalu. Ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ketersediaan kami secara infrastruktur? Kami di Jawa Timur dan merata seluruh termasuk di Jawa Timur bagian timur, total cadangan daya kami yang kita punya, total daya kami ada 10.000 MW. Ya. Sementara daya yang kami pakai saat ini baru 6 MW. Jadi masih banyak ya sisa? Masih banyak. 6.000 ini dibangun mulai Indonesia Merdeka sampai sekarang. Dan kita cadangannya sekitar 30-40 ribu. Sehingga secara cadangan daya, seluruh di wilayah kami di Jawa Timur cadangannya cukup. Sehingga kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota ingin mendorong, mengajak investor ke Jawa Timur, kami nyatakan bahwa listrik kami siap. Cukup. Sangat tapi cukup. Tapi soal harga belum ya Pak bisa. Kalau harga pasti kita berikan harga yang sesuai dengan apa yang kami sediakan. Jadi kalau industri biasanya kami siapkan dengan tarif listrik yang sifatnya premium, yang tidak pernah mati, sesuai di kebutuhannya. Nah harga memang kita akan melihat berapa kebutuhannya dan berapa penting kebutuhannya. Itu satu. Yang lain, lalu apa peran kami di samping kecukupan daya? Karena habis pandemi kami punya, ada dua yang ingin kami dorong bahwa pertama adalah kaitannya sama zero net emission atau energi bersih. Kami menggalakkan jadi siapa saja yang sudah punya kompor induksi, kompor induksi yang sekarang masih kompor gas beralih ke kompor induksi, kami kan berikan diskon daya. Oh, kompor listrik maksudnya ya Pak ya? Ya kompor listrik, kompor induksi namanya kompor listrik. Yang sudah punya kami berikan program kompor induksi. Jadi daya 450 mau ke 11.000 kalau biayanya sekitar 10 juta. Sekarang hanya cukup bayar 150.000. Lalu apa? Selanjutnya, kami juga baru saja menyelesaikan di Jawa Timur program pemberian bantuan listrikasi kepada masyarakat yang tidak mampu atau belum listrik. Sebanyak 18.000 rumah tangga sudah kami selesaikan. Kemarin tanggal 15 November kami sudah selesai menyambung. Dan masih banyak program-program lain yang memang tujuan kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sesuai dengan visi dan visi PLN. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kemampuan masyarakat Indonesia. Itu ya kira-kira itu Pak Lasiran. Satu lagi nih. Sekarang ini kan musim sepeda motor listrik, mobil listrik. Memang kalau kita pakai mobil listrik, sepeda motor listrik, memang ada diskonnya, ada tarifnya beda gitu Pak. Saya dengar, benar kah? Ya. Jadi kalau Bapak-Bapak beli mobil listrik, kita sudah bundling dengan dealer. Nanti Bapak akan dapatkan alat Pak ya? Alatnya yang akan dipasang namanya SPLKU atau chargingnya. Dan saat pasang daya dapat diskon. Berapapun yang diperlukan biayanya dapat 7.700 alatnya itu kita hanya memberikan pemasangannya sekitar 1 juta dan pada saat mengecas charger ngisi pada malam hari mulai jam 10 sampai pagi, jam 5, jam 4 dapat diskon 30%. Jadi harus malam hari ngisinya ya? Ya. Jam 10 sampai jam 5 pagi? Ya, kan konsepnya home charging. Jadi listrik yang dipakai istirahat di charging. Itu kita berikan diskon 30%. Baik, terima kasih Pak Lasiran, luar biasa ini. Yang penting sudah bisa membuat warga timur Jawa Timur menikmati listrik bagus. Terima kasih. Baik, dan sekarang kita akan menyapa Pak Busrul Iman ini, Dirut Bank Jatim. Pak, selamat sore Pak. Pak Dirut. Halo. Semuanya. Halo Pak. Ya, halo Pak. Terima kasih. Monitor. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Ya, Pak Dirut. Ini kan
kalangan perbankan ini feelingnya paling tajam ini. Karena ngurusin duit Pak ya. Nah, yang tajam. Tentu kami kepingin dapat pandangan dari Pak Dirut nih. Sebagai seorang bankir. Bagaimana situasi perekonomian perputaran uang di wilayah Jawa Timur, terutama di wilayah Timur. Sekaligus apa yang Bapak sarankan nanti untuk kita menghadapi tahun 2023 Pak. Yang di situasi yang tidak menentu ini. Silakan Pak Dirut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bank Jatim sebagai bank regional bank atau bank daerah tentu memiliki tujuan utama yaitu ikut berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya Jawa Timur. Nah, dalam fungsinya tentu sebagai fungsi intermediasi, sebagai perantara antara surplus dana dan defisit dana, maka harus mampu mengelola sumber daya yang ada. Salah satunya adalah dari sisi funding, dari sisi lending, juga di sisi jasa perbankan pada umumnya. Nah, di situasi 2 tahun yang lalu, kami juga menghadapi tekanan berupa COVID ya, yang begitu masif menghit ke berbagai sektor ekonomi, tidak hanya sektor real, termasuk sektor keuangan, dalam hal ini BPD Bank Jatim. Alhamdulillah pada masa-masa tekanan seperti itu, termasuk tekanan ke depan, kita ketahui bersama dengan krisis global sekarang ini, yang menyangkut krisis energi dan pangan, dan itu sudah ditandai dengan meningkatnya angka inflasi, meningkatnya kecenderungan suku bunga, dan menguatnya currency dolar terhadap mata uang negara lain. Ini tentu berdampak kepada ekonomi. Menghadapi tekanan seperti ini, kami selalu mengacu kepada 4 hal. Satu adalah kami sebagai lembaga keuangan harus mampu resilience, bertahan. Nah, ini ada strateginya. Kemudian yang kedua, bertahan tapi tetap sehat. Nah, sebagai lembaga bank, kami punya parameter kesehatan bank oleh regulator OJK. Ada 4 poin, yaitu 1, profil resiko, yang kedua, governance-nya, yang ketiga, permodalannya, yang keempat, profitabilitasnya. Kami harus jaga keempatnya ini harus tetap sehat, menghadapi tekanan. Nah, manakala tahap pertama resilience itu bisa kami lalui, tetap dalam keadaan sehat bisa kami lalui, maka kami harus tumbuh. Nah, tumbuh. Nah, tumbuh ini pun yang keempat harus menguntungkan. Karena bisa saja tumbuh tapi tidak menguntungkan. Nah, dalam menghadapi tekanan ini kami mengacu kepada 4 hal tadi itu. Resilience, sehat, tumbuh, menguntungkan. Nah, bagaimana selama ini Bank Jatim menghadapi berbagai hal tadi? Kami punya strategi 3 pilar. Bank Jatim, 1 adalah harus berkolaborasi sinergi dengan pemerintah daerah setempat, baik provinsi, kota, kabupaten, dan ASN. Nah, strategi kedua adalah kami harus menggarap UMKM. Dan ketiga adalah melayani masyarakat pada umumnya melalui layanan digital, J-Connect. Nah, dengan 3 pilar ini, maka kami kerahkan dari sisi funding, lending, maupun juga jasa bank lainnya. Nah, pengalaman kami, Pak, menghadapi tekanan yang masih seperti ini, kami harus lihat arah angin. Ada peti ya, arah angin itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia. Makanya Bank Jatim ikut berkontribusi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur melalui stimulus yang mereka berikan kepada Bank Jatim. Nah, sehingga Bank Jatim juga menyalurkan dana PEN, menyalurkan dana KUR, dan termasuk stimulus untuk restrukturisasi para nasabah yang mengalami tekanan akibat tekanan ekonomi tadi. Nah, seperti itu Pak, untuk ininya, untuk gambaran dapat kami sampaikan. Baik, Pak Iman. Dijelaskan nggak, satu di antara pendorong ekonomi kita adalah UKM. Tadi Bapak sempat sebutkan. Apa yang dilakukan oleh Bank Jatim sekarang dan ke depan untuk membantu UKM, terutama di wilayah Jawa Timur dan Timur Jawa Timur, supaya bisa lebih maju, Pak, akselerate gitu. Baik Pak, potensi UMKM di Jawa Timur itu ada 9 juta lebih. Kami baru makan sedikit. Kami punya total portofolio 46 triliun. Nah, 60% itu payroll base, artinya kredit pegawai. Nah, sisanya sektor produktif. UMKM sendiri kami nggak sampai 20%, baru sekitar 15%. Ini harus kami kembangkan. Nah, melalui apa? Melalui skim-skim yang kami miliki.
Nah, tahun ini kami mendapat alokasi dari pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR. KUR kami insya Allah 2 triliun. Ya. Ini akan kami salurkan kepada UMKM yang memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu kami juga perbaiki infrastruktur di dalam, Pak. Ya. Kami perbanyak tenaga lini, kami perbaiki bisnis prosesnya berbasis digital, kami berikan kemudahan-kemudahan sehingga nanti ini bisa mempercepat akselerasi penyerapan kredit dari masyarakat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dirut. Bang Jatim satu tulang punggung untuk menggerakkan ekonomi di Jawa Timur. Semoga sukses Pak. Dan Bang Jatim terus berjaya. Terima kasih Pak Iman. Dan saya akan bergeser nih ke Pak Divi. Pak Divi Johansa ini. Nah ini di dalam menggerakkan ekonomi ini kita perlu juga infrastruktur langit ini Pak. Ya, dan di Pak Divi ini kan mengelola Fitnet. Ini adalah satu lembaga yang membantu e-commerce, juga membantu terkait dengan payment gateway. Pak silakan Pak, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Fitnet untuk membantu bagaimana terus menggerakkan perekonomian, terutama dalam sektor infrastruktur langit ini Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Febi. Fitnet adalah perusahaan joint venture antara Telkom dengan YKK Bank Indonesia. Jadi ini cucu atau anak dari cucu Pak ya? Cucunya Telkom. Iya. Ya silakan Pak. Walaupun saya udah ubanan tapi masih cucu lah. Cucunya Erick Thohir. Kami spesialis dalam hal digitalisasi. Ya. Ya. Dan kesempatan ini sangat baik bagi saya untuk sedikit mempromosikan Fitnet. Ya. Bahwa kami sekarang banyak mengerjakan distribusi digitalisasi pendapatan asli daerah. Oh gitu Pak ya. Sudah banyak contohnya. Banyuwangi contoh yang bagus dan the best example adalah di Solo. Ya. Ya, di Solo dan kami kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah di sana. Kami juga bekerjasama dengan Bank Jatim. Intinya adalah kita ingin membuat semua transaksi itu tercatat. Ya. Nah, bukti evidence itu sudah ada kalau kita datang, ya. Bukti evidence bahwa dengan adanya digitalisasi itu pendapatan asli daerah yang resmi itu jelas masuk ke kebocorannya jadi lebih bisa dikelola gitu ya Pak. Ya, saya tidak mengatakan bocor, ada bocor apa enggak, tapi yang jelas ada peningkatan itu jelas. Ya. Peningkatan itu jelas dan ini adalah suatu keniscayaan. Ya. Ya. Pak Imam mungkin saya dalam waktu dekat akan matur ke Pak Imam nanti, Bapak Bupati Jember juga nantinya, karena ini semuanya ke sana gitu kan, arahnya semuanya ke digitalisasi dan ini memang akan mendorong ke perekonomian nanti ke depannya. Pak, apa saja yang sudah dilakukan ini, terutama terkait dengan e-commerce sama payment gateway itu tadi Pak? Ya. Yang pertama yang sudah dilakukan itu adalah kita kerjasama dengan pembangunan daerah, kita retribusi pajak. Ya. Retribusi pajak. Retribusi pajak ya. Itu sudah tercatat dan itu sudah banyak menghasilkan. Yang paling kecil contohnya di beberapa daerah itu adalah kayak parkir segala macam. Parkir, gitu, ya. Ya. Parkir. Nah, kami juga menggerakkan payment agregator, ya, mengkoleksi daripada sistem pembayaran dari beberapa macam perusahaan. Dan termasuk backbone dari balik pembayaran tol, e-money segala macam itu juga salah satunya adalah kita. Seperti itu. Ya. Yang sedang kita garap dalam waktu dekat ini sebenarnya sudah lama, tapi kita hidupkan kembali karena kemarin pandemi adalah remittance TKI. Remittance TKI Pak ya. Karena Jawa Timur itu sarang TKI. Penghasil TKI. Penghasil TKI. Ya. Penghasil TKI itu kalau dikelola itu luar biasa dananya. Gitu. Nah, permasalahannya kan mereka ngirim uang ke Indonesia ini kan lewat jalur tikus, kadang-kadang kan ya, lewat jalur macam-macam. Nah, kami ingin bisa ikut di sana mengelola. Jadi seperti di Bangladesh atau di Filipina, contohnya, itu akan menjadi suatu sumber penerimaan yang baru. Dan TKI kita, saya baru pulang dari Malaysia, TKI kita di luar negeri makin banyak sebenarnya sekarang ini. Ya. Kalau boleh saya tahu, jaringan Fitnet di seluruh Jawa Timur sudah ada? Sudah ada jaringannya, sudah ada. Tapi memang kami ini masih relatif perusahaan yang
kecil lah istilahnya ya, masih kecil. Ya. Tapi sehingga kami bekerja dengan sistem masih dengan menggunakan IT. Kalau pertemuan masih dengan Zoom meeting segala macam gitu. Oh, ya. gitu, Pak, ya. Kecuali kalau sudah bisnisnya sudah bagus, nanti kita bikin kantor perwakilan di Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak. Makasih. Dan saya mau bergeser ke Pak Abdul Mujid Imron. Pak Abdul Mujid ada? Pak Abdul Mujid. Oh siap, Pak Abdul Mujid. Ini penting juga ini untuk Pasuruan, karena apa? Pasuruan ini wilayah yang industrinya luar biasa. Mohon panitia dibantu untuk mic-nya. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Imron bisa dijelaskan ini. Ketika kita berada di wilayah yang banyak industrinya di Kabupaten Pasuruan ini, tentu membawa sesuatu berkah juga. Tapi kemarin ada satu kabar bahwa ini juga mempengaruhi ketika terjadi global. Silakan Pak dijelaskan potensi di Kabupaten Pasuruan. Pertama kami ucapkan selamat atas Media Surya memasuki usia 33 tahun. Siap. Semoga bertambah menjadi rujukan masyarakat yang Amin, utama. amin Pak, amin. Terima kasih. Termasuk atas di launchingnya portal Tribun Jawa Jatim Timur, Timur, Pak. Jawa Timur, ya, Tribun bagian Jatim timur. Timur.com. Ya, Tribun Jatim Timur.com. Siap, mantap. Kedua, menyampaikan salam dari Pak Bupati. Siap. Pak Bupati tidak bisa hadir secara langsung karena Pak Anas tadi juga meresmikan geraha pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Ya. Terima kasih. Saya akan berangkatnya dari kita melihat potensi SDA kita. Ya. Untuk mensyukuri SDA itu. Kami bersyukur Pasuruan itu ada dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah. Ya. Dataran rendah ada 48 km. Antara Bromo dan Arjuno, ya, itu adalah ada cekungan yang di situ akhirnya ada umbulan. Umbulan. Dari air umbulan itulah maka pemerintah dalam hal ini untuk disebar ke Gresik, ke Surabaya, ke Sidoarjo, dan untuk Pasuruan. Ini adalah Pasuruan, Pak Bupati dan kami semuanya menyadari itu adalah karunia Allah, anugerah dari Allah. Ya. Itu harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat kita. Sehingga Pak Bupati dalam hal ini untuk peningkatan bagaimana investor, percepatan dari pasca pandemi ini, ya. Pada waktu pandemi itu terkontraksi 2,03 ya. pertumbuhan ekonominya. Ya. Tapi 2021 sudah melesat mulai rebound ya Pak ya. 4,34. Ya. 4,34. Ini adalah yang harus kita syukuri. Syukuri ya Pak. Itu tidak lepas dari 4 hal. Ya. Pertumbuhan dari pendapatan semua komponen yang ada, khususnya dari industri pengolahan. Industri pengolahan ya. Industri pengolahan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari PDRP ini. Ya. Lah itu sampai 60,25%. Ya. 60,25%. Konstruksi itu memberikan kontribusi 11, sekian ya. persen. Kemudian perdagangan besar, eceran sampai reparasi mobil dan sepeda motor itu ada sekitar 6%. Ya. Kemudian pertanian juga ikut andil memberikan kontribusi. Ya. Nah, bagaimana mempercepat investor itu banyak yang masuk ke Pasuruan? Kita juga harus menyediakan lahan. Lahan Pak ya? Lahan, ya. Area
Ini untuk sekaligus mengurangi ketimpangan antara Pasuruan Barat yang penuh dengan industri dengan Pasuruan Timur. Ini kita lakukan. Kami menyediakan kurang lebih 1.000 lahan, 1.000 hektar yang ada di timur, 1.000 hektar. Tetapi kita juga harus selalu RT RW-nya ini harus juga kita siapkan. Bagaimana RDTR-nya, rencana detail. Betul. Ya, itu juga harus kita siapkan sehingga sekarang Pasuruan itu sudah mulai ke timur. Oh, bergeser ke timur. Bergeser ke timur. Nah, inilah memang tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan, adanya gap yang ada di Pasuruan. Kita berusaha maksimal. Air baku untuk perusahaan kita sangat cukup. Gas sangat cukup. Apalagi ke daerah timur, listrik itu cukup sekali. Cukup ya. Ada Indonesia, cukup ada Indonesia, Indonesia Power. Ya. Bagaimana stabilitas dengan Forkompimda dan lain sebagainya. Jadi kemarin itu Pasuruan mentargetkan ada sekitar 10 triliun, itu juga tercapai. Ya. Nah sekarang pada triwulan ketiga ini sudah masuk 57% kurang lebih, yaitu ada 5 triliun sekian. Ya. Baik itu dari PMA maupun dari dalam negeri. Nah inilah yang kita juga Pasuruan, Pak Bupati selalu inovasi, kreasi, sinergi, kolaborasi. Itu yang dikatakan. Kemudian Pak Bupati selalu sama saya membagi tugas terus. Ya. Ini adalah bagaimana membuat keramaian-keramaian dengan jargon ayo nonggo. Oh iya, ayo nonggo. Artinya nonggo. Membeli produknya dari tetangga sendiri. Tetangga sendiri, Ya. nggak usah ke yang lain-lain, ayo nonggo. Oke. Kemudian di situ ada perwira, perempuan wirausaha keluarga. Kemudian ada P3D. Ya. Pemuda pelopor pembangunan desa. Ya. Sehingga desa-desa ini adalah cukup berkembang. Lah Ya. inilah sebagai pengungkit perekonomian pertumbuhan Di ekonomi Pasuruan. Iya, terima kasih Pak Wabub. Dan kita sekarang sapa Pak Ferry. Pak Ferry Irawan ini adalah staf asisten deputi moneter dan sektor eksternal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saya akan sapa beliau ada Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Febi, selamat sore. Selamat sore. Pak, Bapak mewakili Pak Airlangga Hartarto, Pak. Bisa dijelaskan supaya kita ini lega. Orang bilang nakut-nakutin supaya pertumbuhan ekonominya begini. Silakan Pak Ferry menjelaskan kondisi sekarang kita ini Indonesia apa sih? Silakan Pak. Baik, Pak Febi terima kasih. Mungkin sebelum menjawab hal tersebut, kita coba bandingin ya Pak Febi ya antara kondisi globalnya dengan kondisi domestik kita. Nanti bisa kita lihat gitu ya. Seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi kita secara umum dibandingkan dengan kondisi global. Nah mungkin ini Pak Febi, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat di beberapa media ada terminologi resesi, juga kita mengenai stagflasi. Nah ini kalau kita lihat di data menggunakan data IMF atau World Bank atau OECD, ini bisa kita lihat gitu. Kalau di dalam ekonomi global sekarang itu secara umum itu mengalami paling tidak 2 isu gitu atau 2 risiko. Pertama adalah dari sisi dari pertumbuhan ekonomi. Nah dari sisi pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat baik data IMF, World Bank maupun OECD ini kita bisa lihat kecenderungannya adalah pelambatan gitu. Dari data IMF misalnya itu dari 2021 6%, kemudian di 2022 prediksinya 3,2%, kemudian di 2023 itu prediksinya 2,7%. Ini turun dari sebelumnya minus sekitar turun minus 0,2. World Bank juga sama Pak Habib, Bapak Ibu sekalian. Jadi angkanya saja yang beda, tapi arahnya sama bahwa ke depan di 2022 ke 2023 yang terjadi adalah secara global itu isunya adalah pelambatan atau risiko pelambatan ekonomi. Nah yang kedua yang dihadapi juga di global adalah jadi kalau pertumbuhan ekonominya turun
maka risiko inflasinya itu meningkat gitu ya. Baik secara agregat di global, negara maju maupun negara berkembang. Di global misalnya itu 2022 itu 8,8%, ini meningkat nih dari prediksi sebelumnya, meningkat sekitar 0,5%. Di 2023 juga sama, kalau sebelumnya sekarang di 2023 itu di update terakhir di Outlook Oktober itu 6,5% atau naik dari 0,8% dari prediksi sebelumnya. Nah ini yang terjadi di global gitu Pak Feby. Nah mungkin yang jadi isu adalah apakah global kemudian resesi gitu atau negara mana yang mengalami resesi, itu pertanyaannya gitu kan. Nah kalau kita lihat isu resesi ini muncul pada saat tadi inflasi di beberapa negara itu cenderung mengalami kenaikan dari inflasi ini, kemudian itu diatasi dengan meningkatkan tingkat suku bunga bank sentralnya secara agresif gitu ya. Misalnya tadi Amerika Serikat terakhir itu 7,7, suku bunganya itu sudah dinaikkan 375 basis poin. Uni Eropa itu 10,7% inflasinya, suku bunganya itu 125 basis poin. Nah ini kemudian yang di dalam beberapa pemberitaan itu meningkatkan risiko dari inflasi. Kenapa tadi? Tingginya angka inflasi ini secara agresif diatasi dengan tingkat suku bunga dari bank sentral. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Nah, bisa kita lihat Pak Febri. Jadi kalau kita lihat dari angka inflasi Indonesia itu sampai dengan realisasi terakhir kemarin itu 5,71%. Ini kalau kita lihat di data ini itu termasuk yang paling kecil gitu ya. Dia misalnya 7,41. Kemudian Rusia bahkan double digit ya, 12,63. Begitu juga Turki. Nah, kondisi yang kedua, bagaimana kita mengadres suku bunga inflasi tersebut. Jadi seperti bank sentral lainnya, kita juga dalam rangka tadi stabilisasi harga maupun stabilisasi nilai tukar itu juga melakukan penyesuaian suku bunga. Namun yang unik dari yang kita lakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia adalah kita tidak hanya memainkan instrumen suku bunga, tapi juga kita memainkan instrumen yang lain. Apakah dari APBN, kemudian yang juga membedakan kita dengan negara lain adalah kita juga mengadres isu inflasi dengan mengajak semua stakeholder. Tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya bank sentral, tapi juga pemerintah daerah. Tadi saya sangat apresiasi yang disampaikan oleh Bu Ipuk serta Bapak Bupati lainnya, bahwa misalnya Bu Ipuk tadi sangat concern dengan inflasi. Dan kalau di catatan kami memang Bu Ipuk itu salah satu, Banyuwangi itu salah satu yang secara komitmen inflasinya maupun inovasi di pengendalian inflasi cukup tinggi, terbukti dari award yang diterima tadi 3 kali berturut-turut, juga beberapa daerah lainnya. Ini yang membedakan bagaimana kita menangani inflasi dengan negara lainnya. Sehingga tadi kalau juga merujuk tadi yang data disebutkan oleh Pak Anas, itu risiko inflasi dari kita itu sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Nah ini bisa kita lihat dari data pertumbuhan ekonomi kita misalnya. Coba next slide. Jadi sampai dengan kuartal ketiga kemarin, ini kita 5,72% Pak Feby. Jadi kita melanjutkan angka 5%-an ini itu sejak kuartal keempat tahun 2021. Nah ini kemudian yang kita harapkan, kalau kita lihat dari beberapa leading indikator, coba next slide. Dari beberapa next slide. Nah ini leading indikator. Jadi itu angka per kuartal ke-3 gitu ya, 5,7%. Ini kita bisa lihat juga beberapa leading indikator dari indeks keyakinan konsumen, dari kemudian PMI manufaktur serta neraca perdagangan. Ini masih sangat bagus Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi performance dari indikator kita, pertumbuhan ekonomi kita itu masih sangat bagus gitu. Coba next slide. Nah ini kemudian outlook atau prediksi target dari pemerintah Pak Feby sekalian. Untuk secara nasional kita mentargetkan itu 2022 itu 5,2%. Bahkan sebagian dari ekonom atau mungkin lembaga internasional itu bisa memprediksi 5,3%. Nah di 2023 itu kita harapkan ya sekitar sama, sekitar 5%-an nih gitu ya. 5,3 ya Mas. Betul, target di APBN itu 5,3 Pak Feby. Jadi dengan angka-angka ini kalau kami sih melihat tadi data realisasi Q3, kemudian juga kita bisa melihat leading indikator yang ada sama target-target dan kebijakan yang ada,
kita optimis ya Pak ya. Pertumbuhan ekonomi maupun inflasi masih sangat solid Pak Siap. Febi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai kita boleh tetap optimis di tahun 2023 dan Pak Ferry terima kasih. Dan saya divisi Pak Panitia tadi Pak Hendi sudah pamit kalau nggak salah, betul? Terima kasih banyak Pak Hendi sudah hadir di kesempatan ini. Dan sekarang saya kepingin ke Pak Rektor nih. Pak Rektor, ini sebagai satu universitas besar di wilayah timur Jawa Timur tentu mempunyai kontribusi, mempunyai pandangan mengenai potensi apa yang harus dilakukan oleh para pemerintah daerah di wilayah timur Jawa Timur yang dulu kita kenal sebagai wilayah Tapal Kuda. Silakan Pak Rektor. Pak Irwan. Baik, terima kasih Mas Febi atas kesempatannya. Jadi kalau saya diperkenankan menyampaikan pendapat atau pemikiran saya terkait dengan ini. Oh ya, pertama saya mengucapkan selamat dulu. Ya Pak. Atas di launchingnya Tribun Timur, Jatim ya. Timur, Pak. Jatim Timur ya. Ya. Kemudian juga dalam rangka hari ulang tahun tadi. Baik, kalau kita memandang daerah Tapal Kuda ini, kita simpel saja. Sebetulnya kekuatannya, keunggulannya tetap pada bidang pertanian. Ya. Karena memang sebagian besar wilayah di Tapal Kuda ini adalah lahan pertanian, perkebunan yang secara tradisional memang menopang perekonomian di daerah ini. Gitu. Cuman yang menjadi permasalahan selama ini kita memang belum optimal ya dalam pengembangannya. Sehingga menurut saya unggulan dalam hal pertanian ini harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam ini diarahkan ke agroindustri supaya apa? Karena selama ini isu kita aspeknya masih pada tataran produktivitas yang itu sebenarnya sudah harus lama ditinggalkan. Kalau kita bicara pupuk itu kan produktivitas sebetulnya yang itu harusnya sudah di-maintain. Saluran irigasi dan sebagainya itu sudah di-maintain sejak lama harusnya. Harusnya kita isunya pindah bergeser ke isu bagaimana bisa memberikan nilai tambah kepada para petani kita. Sebetulnya sudah banyak contoh Mas Febi terkait dengan ini. Termasuk tadi sudah sampaikan petani kopi. Beberapa petani kopi di Bondowoso, di Jember itu sudah melaksanakan itu. Kalau dulu petani-petani kopi di Sidomulyo tadi di Bondowoso juga itu menjual kopi masih dalam bentuk biji ya mungkin ya, merah dan itu harganya murah. Tapi sekarang sebagian besar dari mereka ada juga peran kita ya perguruan tinggi kerjasama juga dengan Puslitkoka mendidik mereka, menyediakan peralatan juga dengan Bank Indonesia juga di Bondowoso itu. Akhirnya mereka mampu melakukan kegiatan pasca panen yang baik sehingga bisa menjual kopi dalam bentuk biji kopi kering, kemudian juga dalam bentuk kopi bubuk dan sebagainya sehingga memiliki nilai tambah sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Bahkan di Bondowoso pun kita sudah sudah mendirikan kerjasama dengan kegiatan Universitas Jember kebetulan dengan Asra membuat sekolah kopi di Sumber Beringin. Sekolah kopi, ya. Luar biasa ya Pak. Ada di Bondowoso sekolah ya Pak? Iya di sana di Bondowoso. Ya. Monggo suatu saat mungkin Tribun Jatim bisa mengecek sekolah kopi yang ada di Raisa di Bondowoso itu. Itu jadi bagi saya itu karena berikutnya adalah mungkin pariwisata ya. Terlepas dari Pasuruan karena Pasuruan kan memang industrinya sangat luar biasa karena sebagian lahannya sudah terkonversi jadi industri. Artinya yang lain-lain itu maka pertanian kemudian agroindustri kemudian pariwisata menjadi menurut saya menjadi tonggak atau unggulan yang akan menjadi unggulan peningkatan ekonomi di daerah Tapal Kuda. Sehingga menurut saya dengan pertanian, dengan pariwisata itu nun sewu, polusinya mungkin rendah. Jadi menjadi tempat yang indah dan enak untuk hidup di Tapal Kuda ini. itu. Padahal saya bilang ke teman-teman jangan ada industri lah di Jember ini. Industrinya ya agroindustri saja gitu. Itu saja. Terima kasih itu saja. Iya Pak Rektor. Dan tadi disinggung-singgung sempat ke Bondowoso ini. Ada Pak Dr. Muhammad Imron kah? Pak Imron. Benar nggak itu Pak? Di Bondowoso tadi dikembangkan kopi. Gimana ini? Mohon izin ada mikro. Mas. Oh sudah ada. Gimana? Iya, Pak Imron. Kopi nih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang petang. Salam sejahtera kita semuanya. Pertama ingin saya sampaikan selamat juga kepada Surya, dan kemudian juga tribunjatimtimur.com
atas launchingnya pada hari ini. Kedua, permohonan maaf Pak Febi, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pada hari ini bersamaan ada acara kedatangan Menteri Desa, dan itu acara ada di Bondowoso. Jadi begini, Bondowoso itu sudah menjadi Republik Kopi. Oh, Republik Kopi. Betul. Jadi BRK atau Bondowoso Republik Kopi ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Sebelum periode Bapak Bupati, Wakil Bupati yang saat ini, Bapak Kiai Salwa Arifin bersama dengan Pak Irwan Bahtiar. Dan ini pun juga memiliki kekhasan bahwa kopi Bondowoso ini adalah khas di taste-nya itu di jenis Arabica. Oh gitu, Arabica Pak ya, Betul. kekuatannya Tadi ya. sebelumnya mau saya sampaikan ke Pak Bupati Jember, Pak Hendi. Kalau di Jember itu adalah Robusta. Bondowoso ini Arabicanya. Arabicanya Bondowoso ini tidak sama dengan daerah lain, kan ada rasa masamnya sedikit. Ada masamnya sedikit. Nah inilah yang menjadi salah satu ikon Bondowoso pada saat itu sampai dengan sekarang. Dan monggo nanti Pak Febi sekaligus ini mengingatkan, tadi teman Pak Dahlan menyampaikan Bondowoso belum ada jurnalis atau wartawannya Tribun, karena ditarik ke Probolinggo. Mohon mungkin bisa cepatnya diisi. Tanggal 26 November hari Sabtu malam Minggu atau hari Sabtu itu ada Festival Kopi Nusantara. Oh di Bondowoso. Di Bondowoso. Monggo silakan hadir, dan itu juga sebagai informasi agar teman-teman nanti juga sudah jurnalis wartawan juga bisa gabung. Satu. Yang kedua, terlepas dari ini, kita semua sudah tahu bahwa tape Bondowoso ini adalah yang terbaik dan rasanya juga tidak bisa ditiru lain. Itu sudah kemana-mana kalau tape. Singkong atau ketela pohonnya ini tumbuh di daerah Bondowoso dengan geografis yang khas. Jadi daerah lain nggak bisa niru Pak ya? Tidak bisa niru. Saya pastikan kalau itu ada yang mengaku-ngaku tapenya Bondowoso, saya katakan itu adalah KW seperti itu. KW, Pak. 3, pengembangan ekonomi Bondowoso ini adalah kita bersama dengan Banyuwangi beberapa saat yang lalu adalah Ijen Geopark yang sudah kita bersama dengan UNESCO yang sudah dirilis, UGG-nya bersama Banyuwangi, Bondowoso, dan ini adalah merupakan destinasi-destinasi wisata yang dikembangkan. Termasuk di sana adalah ada pembangkit listrik nanti yang bersumber dari panas bumi. Panas bumi? Ya, Bondowoso saat ini memang daerah agraria. Ditopang untuk pertumbuhannya adalah faktor pertanian. Namun